investor nasabah untuk BNI Sekuritas Banjarmasin. Ya, hari ini kita akan membicarakan tentang analisa teknikal saham ya, tapi tidak terlalu fokus ke chartnya ya. Jadi tentang teknikal saham, bersiap untuk new normal, dan sama-sama apa aja nanti yang bisa dikoleksi dan sama-sama apa aja nanti yang bisa dihindarin. Jadi meskipun indeks sudah mulai menguat, tapi tidak semua saham-saham akan mengalami penguatan. Juga banyak juga saham-saham, contohnya hari ini yang mengalami auto reject bawah. Jadi hati-hati untuk kuartal 3 ini, ya jangan sampai salah pilih saham, karena tidak semuanya naik. Ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore. Jadi mungkin dalam tadi sudah dibahas oleh Mas Yunan, jadi untuk 1 jam pertama, ya kita akan membicarakan tentang materi dan nanti kita akan membicarakan tanya jawab ya. Jadi untuk yang lebih pentingnya sih di sesi tanya jawab atau yang terakhir nanti mungkin dikasih stock pick pilihan untuk minggu depan dan juga besok. Ya, jadi oke, kita mulai. Jadi mungkin yang kita tahu ya di indeks sendiri ini kan ada 9 sektor. Ini chart kuartalan yang dibuat oleh BNI Sekuritas yang ada di apa? Yang ada di edisi weekly, monthly, dan juga outlook tahunan tahun kemarin. Ini dibuat waktu beli situ ada tercatat bahwa bulan Desember ya, Desember 2019. Di situ kita bisa memprediksikan indeks kita dan sektornya maupun sahamnya akan mengalami koreksi di tahun ini. Ya, jadi di sini kalau dilihat di sini itu ada yang sebelah kanan tengah ada yang namanya grup konstituen. Itu Bapak Ibu juga harus hafal dengan sektor-sektor. Kalau misalnya mau ganti nama kita di Zoom gimana caranya? Jadi di sini disebutkan bahwa ada 9 sektor, ada Jakagri itu agriculture, saham-saham SPO perkebunan, basic industry itu ada 4 sektor, ya contohnya seperti kayak kertas, NKP, Teking, kerja, ya. Akibat kekerasan polisi di Minneapolis, Amerika Serikat. Maaf, ini masih ada suara, jadi bisa mengganggu. Otoritas sepak bola Inggris juga menegaskan bahwa mereka tidak akan. Mohon maaf untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, terima kasih. Jadi untuk di sini berikutnya basic industry. Basic industry itu kertas, ya. NKP, Tekim hari naik. Juga tadi juga sempat naik juga Krakatau Steel itu dari sisi bajanya, dan juga apa dari semen ya. Dan juga dari tekstil dan juga ada dari kimia. Ya, mungkin nanti lebih spesifiknya nanti mungkin dibahas di sesi berikutnya. Consumer goods mungkin sudah pada tahu, ya makanan dan juga farmasi, keuangan juga ada yang small cap dan juga big cap, bertemu ada yang BPD juga di bank BPN. Ya, infrastruktur juga sama, ya. Ada pegas di situ juga ada telekomunikasi dan juga ada coal-nya batu baranya juga, dan kebanyakan juga dari transportasi. Energi industri ya kita lihat di sini kata-rata sih grup otomotif ya. Misalnya Auto, Asuransi Nasional, ya, Indomobil, dan lain-lain. Ya. Mining juga ada 3, ya. Ada energi, ya, minyak, Elsa, Petro, dan juga Medco. Ya, dan juga batu bara dan juga metal yang sekarang lagi ngetren. Ya. Properti konstruksi masuknya ke Jakarta Prop, dan juga satu lagi di sini kurang di Jakarta Trade. Ya, trade contohnya hari ini yang cukup lumayan naiknya, contohnya seperti Akra, media, dan juga retail. Dan ini sektor ini harus Bapak Ibu cermati ya. Ini grafik ini melihat mana yang menjadi tren untuk kedepannya, yang dimana saham-saham dan satu sektor yang akan menjadi sell off berikutnya. Ya, di sini menunjukkan dari bulan Desember kita di sini sudah menunjukkan bahwa itu yang atas leading itu sudah puncaknya. Ya, leading di atas itu yang kanan atas itu menunjukkan puncak. Jadi di situ mendingan Bapak Ibu bagusnya untuk trading. Ini biasanya ada sebelum terjadi COVID, biasanya ini dirilis tiap bulan di Monday Technical ya, tapi karena kita tim research masih WFH ya Jakarta ya, saya sudah hampir 5 bulan di WFH ya. Dan, jadi setidaknya gara-gara corona ini agak susah juga kita harus ke kantor bolak-balik di saat sekarang kondisinya lagi tidak memungkinkan. Nanti mungkin kalau corona sudah mereda, mungkin kita akan update lagi dengan data yang terbaru. Ini yang namanya rotasi sektor per kuartalan. Ya, di situ di atas bahwa menunjukkan bahwa sudah sampai puncak. Di situ ada Jakarta Property, infrastruktur, dan finance.
Jadi sebenarnya kalau dia menuju bawah di garis tengah, ya 100 menuju ke bawah, itu bawahnya ada no weakening, itu menuju ke market sell off, distribusi. Jadi makanya wajar bulan Desember kemarin ya finance ya sektor perbankan itu sudah mahal dan akan mengalami koreksi yang terbukti sampai Maret ya Februari Maret akhirnya crash ya terutama saham BNI ya, karena kita kerja di BNI juga, BNI dari 10.250 tahun kemarin sampai menyentuh ke 2.900, jadi anjlok sampai 70%. Ya, BTN apalagi lebih parah lagi, anjlok sampai 80%. Ya, BRI, Mandiri, dan BRI sekitar 50%. Itu kenapa terjadi? Karena dari sini siklusnya sudah menunjukkan bahwa akan jadi selling point. Jadi artinya kalau dari finance sendiri Ada lagi orang yang pakai lagi. ya, koreksinya cukup dalam. Ya. Kalau technical kita menunjukkan ini chartnya chart flow ya. Ini kita menunjukkan sekarang ini fund managers atau pelaku pasar sedang melakukan aksi beli di mana atau jual di mana. Di sini menunjukkan bahwa pelaku pasar sudah mulai mencicil jual untuk Jakarta Property, konstruksi, dan infrastruktur. Makanya wajar sampai sekarang Telkom masih nyungsep. Ya, kenapa? Karena Telkom ini masuk ke dalam infrastruktur. Ya ini di chartnya di bulan Desember. Nah sekarang mungkin sudah masuk ke sesi lagging yang paling kiri bawah. Nah, jadi hati-hati punya Telkom, bottom-nya masih belum selesai. Dan hari ini juga mulai mendekati level terendah tahun ini di sekitar level 3.000. Ya, properti juga sama, properti konstruksi juga masih melanjutkan penurunan tren selama 3 tahun terakhir. Nah, jadi sekarang ini apa yang harus kita lihat? Ya, contohnya kita lihat di sini yang paling bagus adalah mining. Yang mining itu di sisi kiri bawah. Itu udah masuk ke sisi lagging. Ya, tadi kan dilihat kalau leading itu udah puncaknya, kalau puncaknya pasti akan turun gunung. Bisa turun gunung baru masuk ke weakening. Weakening itu udah distribusi, sell. Contohnya ke basic industry. Ya banyak basic industry waktu bulan Januari Februari pada tumbang semua. Contohnya BRPT dari 1.500 turun ke 400. Ya bahkan hari ini pun juga BRPT masih auto reject 3 hari ini, 4 hari ini auto reject bawah ya, saham BRPT. PIA sama juga, SMGR juga sama dan lain-lain ya. Nah di sini setelah weakening akan masuk ke sisi bottoming. Dan bottoming ini contohnya sekarang lagi booming. Ya contohnya di sini mining, ya contohnya sampai hari ini pun juga saham Antam, MDKA dan juga saham PSAB, SQMI masih mengalami kenaikan. Ya, trennya masih naik karena dilihat dari tren harga minyak, harga emas. Karena emas sekarang sudah mencatat rekor tertinggi sejak tahun 2011. Jadi artinya ini menguntungkan untuk jadi produsen saham-saham di sektor emas. Ya. Ini di bulan miningnya di bulan Januari ya Desember. Berarti kok sekarang udah di bulan Juli ini mungkinnya harus sudah masuk ke improving. Nah di atas ini namanya masuk improving. Setelah lagging ini masuk ke improving itu sudah mulai membaik. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan aksi beli untuk investasi jangka pendek dan juga jangka panjang. Ya. Jadi kalau lebih gampangnya kita lihat yang di bawah. Sebenarnya kalau kita yang secara keseluruhan ya kalau dari rotasi jamnya ini kita beli dari sisi yang lagging untuk investasi dan juga untuk investasi jangka pendek dan juga jangka panjang. Ingat, ini kuadran bukan untuk trading, ini untuk swing investasi jangka pendek dan juga jangka panjang. Dan jangka menengah juga bisa. Ya, di sini kalau kita mau lihat ini yang lebih update, kalau kita mau beli sektornya sektor mining, yang termurah itu consumer, ya lebih bagusnya Bapak Ibu catat. Ya, yang termurah dari rotasi nanti bisa berbeda dengan technical. Yang termurah itu mining, ya makanya wajar harga-harga saham di mining pada terbang, ya, kecuali saham ini ya, saham batubara dan juga saham energi. Consumer juga murah karena masih lagging di sektor bisnis rokoknya. Ya. Sementara yang termurah lagi adalah di sini basic industry. Ya. Makanya wajar beberapa saat ini saham ayam-ayaman turun semua dan juga sektor kimia turun, ya nanti akan rebound lagi, cuman kapannya nanti kita bisa lihat dari chartnya. Dan sementara yang bagus tadi ada mining, consumer, Jakarta Basic Industry, dan juga infrastruktur. Ya, jadi infrastruktur bisa dikoleksi nanti sampai tahun depan, karena kemungkinan akan masuknya 5G di Indonesia. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat hari ini saham-saham infrastruktur pada tumbang. Contohnya kayak Excel, ISAT pada auto reject bawah, ya minus 6%. Itu juga ada nanti bisa dilihat karena sektornya sendiri masih belum bagus. Jadi bagusnya nanti di kuartal 3 atau 4 ini. Ini dari sektor sahamnya. Jadi harus dilihat
di sini yang bagus adalah mining consumer, ya, konsumsi, ya, Jakarta infrastruktur, dan juga basic industry. Sementara yang harus dihindarin itu sebenarnya finance, banking, dan juga properti, dan juga di sini aneka industri. Ya, jadi hati-hati untuk banking, lebih bagus Bapak Ibu melakukan aksi beli kalau ada koreksi. Di level sekarang ini sebenarnya untuk secara keseluruhan banking itu sudah mahal, makanya wajar. Di awal tahun ini saham-saham banking sudah koreksinya cukup dalam. Cuman untuk jangka pendek masih bisa dimanfaatkan untuk trading dan juga untuk swing. Tapi untuk jangka panjang nanti mungkin lebih bisa dimiliki atau ditradingkan ya, atau dikoleksi untuk lebih selektif ya. Ini dari sektornya, dari 9 sektor tadi. Ini sahamnya. Ya. Karena waktu yang terbatas, mungkin saya langsung aja di situ menunjukkan bahwa di bawah ada tulisannya leading by Antam, BCA, BRI, Mandiri, BRPT, INTP, dan Telkom. Ya makanya wajar Telkom sampai sekarang nyungsep terus karena sejak Desember kemarin sudah mencapai puncaknya. Nah sekarang ini Telkom mulai mengalami distribusi. Kapan akumulasinya? Ya belum ada waktunya. Ya belum terlihat. Jadi mungkinan di kuartal 4. Ya karena dari siklusnya sendiri Telkom ini masih negatif. Sementara BRPT pun sama. Ya meskipun kemarin naik kencang, ya dari 1.500 turun sampai 400 perak, naik sampai 1.300, itu naik sampai 250% dalam waktu 3 bulan dari Maret ke Juni. Nah sekarang koreksi lagi ya, kenapa? Karena BRPT sendiri sebenarnya cycle-nya masih lemah, makanya naiknya buat untuk jualan. Ya. Ya, berikutnya di sini bisa lihat di sini contohnya Antam. Ya, kenapa Antam dengan harga emas sekarang hampir $2.000 per troy ounce? Antam kok cuma 700? Aneh. Ya, 2 tahun yang lalu emas 1.400 ya, per troy ounce harga internasional, Antam di 1.100. Nah, kok sekarang harga emas makin meningkat tapi harga Antamnya makin nyungsep 700. Jadi seharusnya kalau secara valuasi harusnya kita lihat korelasi dengan emas, harusnya harga emas harusnya di atas 1.100 sampai 1.400, bukan harga 700 perak harga sekarang. Nanti bisa kenapa ya? Karena ini efeknya dari cycle-nya, karena cycle-nya di market masih jualan. Jadi makanya berat untuk Antam untuk bisa menguat seperti kayak MDK yang mendapat keuntungan dari kenaikan harga emas. Di sini yang saya lihat di sini yang bagus adalah Bapak lihat di situ ya, itu ada BNI, BTN itu termasuk yang termurah ya. Banyak bottoming, YNKP, KF, yang makanya wajar. Contohnya kemarin, kenapa KF naik sampai 400% dalam waktu 2 bulan? Ya kenapa? Ya karena sebulan ini. Ya karena dari cycle-nya sendiri dia sudah yang termurah di indeks. Ya. Jadi fund-fund kemarin wajar melakukan aksi beli dari 1.200 Kimia Farma sampai dengan 3.300. Ya. Jadi 3 hari ini pun Kimia Farma mengalami proyek bawah wajar ya, karena naiknya juga gila-gilaan. 400% tanpa ada UMA, tanpa ada dipantau BI. Jadi ya karena sekarang mulai dipantau ya makin koreksi juga. Tapi menunjukkan di sini bahwa sisi lagging ini menguntungkan. Ya, yang belum naik di sini adalah Medco dan juga Adaro. Sementara BNI, BTN sudah naik. Kenapa? BNI dan BTN sebenarnya kalau lihat secara keseluruhan harganya sekarang masih murah. Ya. Harganya 4.700-an, tapi kalau Bapak beli kemarin di bulan Juni, ya di bulan Maret kemarin, waktu bottom index di 3.900, sekarang sudah menghasilkan keuntungan 70%. Bahkan BTN kemarin sudah naik, dalam 3 bulan ini naik 90%. Nah, jadi penurunan selama 1 tahun dibalas dalam waktu cuma 3 bulan. Ya, Bapak Ibu bisa untung, jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, kalau udah nyangkut, ya untuk saham-sahamnya seperti ini bisa dikoleksi, dan bisa di-hold. Ya. Oke, mungkin nanti bisa dibaca ya lebih lanjutnya, nanti mungkin lebih spesifiknya nanti, kan ini kan nanti juga bisa di-share ke Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini setelah kita tadi ngomongin tentang saham, ya, rotasi saham, ya, dan juga tadi rotasi indeks sendiri, kita ngomongin sekarang tentang siklusnya indeks. Jadi kalau Bapak Ibu senang saham blue chip, beli Telkom, Astra, Unilever, BRI, BNI, dan lain-lain, itu perlu melihat indeks. Karena bobot mereka ke indeks sangat besar. Tapi kalau Bapak beli Friend, ya, Bapak beli Crush, ya, Bapak beli SMBR, itu nggak pengaruh ke indeks. Ya, mau SMBR auto reject 10 kali pun juga ke indeks nggak terlalu pengaruh. Karena bobotnya kecil.
Ya, tapi kalau blue chip itu sangat pengaruh ke indeks. Yang di sini kalau dari indeks ini ada siklus ya, siklus 20 tahun. Ya. Jadi yang merah itu koreksi, yang hijau itu positif. Di sini dalam 20 tahun dari Januari sampai Desember. Ya. Misalnya market itu selalu hijau, banyak hijaunya di sekitar di bulan Januari. Itu ada yang namanya January effect. January effect itu adalah biasanya fund manager melakukan aksi beli untuk aset alokasi untuk portfolio mereka untuk di hold atau di tradingkan sampai akhir tahun. Makanya di akhir tahun itu selalu hijau. Desember, Bapak lihat di situ rekornya belum terpecahkan, ya dalam 20 tahun terakhir itu tidak pernah merah Desember itu. Makanya itu ada yang disebut window dressing dan juga ada yang namanya Santa Claus Rally. Ya kalau mungkin kalau Santa Claus Rally adanya di Wall Street atau di Eropa yang kebanyakan banyak agama Nasrani. Kalau Indonesia sih kebanyakan sih tidak terlalu efek ya Santa Claus Rally. Itu biasanya market mengalami kenaikan yang signifikan. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa secara to the point-nya ya siklus kita tuh ya jangan salah beli ya. Jangan salah beli saham di saat-saat market lagi koreksi. Jadi di sini Bapak Ibu lihat ini sekarang ini Juli ini terutama di akhir Juli ini ya tinggal besok ya. Ini kita menghadapi masa yang kurang bagus nanti menjelang September. Bapak lihat di situ Juli, Agustus, September itu banyak merahnya. Itu siklus 5 tahun selalu negatif. Kuartal 3 kenapa? Karena minimnya laporan yang positif. Soalnya nanti dirilis minggu depan ya, tanggal 5 atau tanggal 10 ada namanya GDP kuartal 2 Indonesia. Itu bahkan ya kalau saya baca kemarin ekonom menyebutkan itu malah ekonomi terburuk sejak Perang Dunia Kedua, bahkan mengalahkan ekonomi sejak di krisis tahun 98. Jadi ini juga hati-hati. Saya tidak tahu apakah nanti sudah dinanti pasar atau belum. Ya, juga otomatis kalau pertumbuhan ekonomi kita anjlok, ya, karena kemarin akibat corona dan PSBB, ya, setidaknya juga akan menyebabkan juga penurunan di laba emiten. Ya, hati-hati, contohnya ada beberapa hari ini sudah ada yang merilis laporan keuangan, ada yang jeblok, ya, harga sahamnya dan juga ada yang naik. Jadi tergantung hasilnya. Ya, kalau di Amerika sih kemarin sudah keluar, ya, sebagian sih bagus, makanya harga saham di Wall Street melejit cukup lumayan. Dan jadi di sini menunjukkan bahwa kuartal 3 ini sebenarnya kurang bagus. Ya sayangnya Bapak Ibu sekalian dapat gilirannya di akhir bulan ini. Ya, kalau Bapak Ibu ikut di bulan Juni, kemarin kita di cabang-cabang BNI Sekuritas kemarin banyak untung banyak di BRIS, terrekomend dari 100 perak 200-an sekarang sudah 600. Ya. Agro kemarin juga TNKP, juga Kimia Farma. Berapa kali waktu kemarin cabang-cabang di Solo sampai Surabaya ya dapat keuntungan ya karena marketnya lagi bagus. Nah sekarang nanti kita lihat apakah nanti saham ini sektor di saham sekarang ini masih bisa menguntungkan atau tidak. Nanti kita bahas lebih detail sampai nanti akhir sesi. Ya jadi sebetulnya kalau kita mau investasi ya bagusnya di bulan Oktober karena itu sudah terbukti dalam 5 tahun terakhir. Oktober itu selalu dari bottomnya indeks. Ya antara September Oktober itu bottomnya indeks. Bapak Ibu bisa koleksi sampai dengan minimal Desember sampai dengan atau Maret April. Kenapa Maret April? Karena biasanya Maret April itu market akan merilis, pasar akan merilis pembagian dividen untuk akhir tahun 2019 atau tahun sebelumnya. Ini mungkin akan direaksi positif seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kalau April ini mungkin market mengalami koreksi karena ya karena efek dari corona ya mungkin kalau tanpa corona mungkin seharusnya indeks kita masih naik sampai dengan April kemarin. Nah, jadi harus dilihat Bapak Ibu bahwa kita mau invest ya itu sudah terbukti 5 tahun terakhir bulan Oktober sampai dengan Desember untuk short term-nya ya bisa Bapak Ibu bisa beli lagi di Januari sampai hold sampai dengan Maret atau Februari sampai dengan April. Jadi apa yang kita harus lakukan di Mei sampai dengan September yang mendingan trading. Contohnya kemarin ya saham kemarin saham banking, saham Telkom pada nyungsep ya. Akhirnya saham-saham lapis kedua, lapis ketiga yang merajalela ya. Contohnya kayak BJBR kemarin rally ya, contohnya kemarin juga farmasi ya, kayak farmasi saham-sahamnya contohnya kayak Vivarda Pharma itu naiknya sampai 600% dalam waktu sebulan. Ya. Kimia Farma naiknya sampai 400% dalam waktu sebulan. Ya, itu karena itu cuman dari buy on rumor on vaksin. Bukan secara fundamental. Karena vaksinnya kan belum dirilis, itu cuma buy on rumor dulu. Makanya hari ini pasar menyesuaikan karena sell on news. Ya. Jadi kondisi untuk Juli Agustus ini
Dan sampai dengan September lebih bagus Bapak Ibu trading atau pilih beli saham yang bisa memberikan keuntungan dari laporan-laporan yang bagus, contohnya laporan keuangan. Jadi Bapak Ibu bulan Agustus September ini harus mengamati laporan keuangan. Ya. Lihatnya di mana? Jangan di koran. Ya, koran itu udah basi, harganya udah naik-naik. Contohnya kayak tadi Gudang Garam, tadi jam 2 tadi sudah dirilis dan akhirnya naik karena laporannya bagus. Kalau Bapak baca koran, besok ya, harganya udah naik 5%, 10%. Bapak Ibu sudah ketinggalan 50%. Jadi nanti mungkin saya kasih nanti link-linknya yang bisa dilihat di website atau berita-berita portal yang lebih bagus, Bapak Ibu bisa cepat hajar kanan dan hajar kiri. Kalau sampai laporan keuangannya nggak bagus. Ya, contohnya hati-hati karena sekarang ini data menjelang Agustus September ini sangat sensitif karena menjelang laporan pertumbuhan ekonomi kita nanti di awal Juni, di awal Agustus ini dan juga laporan keuangan. Ya, kemarin kalau nggak salah sampai Waskita Karya pun nanti akan dirilis di akhir September. Jadi masing-masing tergantung, ada yang cepat, ada yang lama. Hari ini udah dirilis tadi Gudang Garam, kemarin Unilever, sebelumnya juga MSP sudah rilis. Ya, dan terbukti sampai sekarang naik. Ya, cukup bagus. Jadi respon pasarnya cukup bagus, meskipun jelek, tapi sebenarnya tidak seburuk ekspektasi pasar. Itu dari tadi sudah dibahas sektornya, saham, dan siklus indeks. Jadi hati-hati kalau dengan Juli, Agustus, September ini, mending Bapak Ibu trading atau swing dengan sentimen yang bagus. Nah ini. Jadi yang lebih kompleksnya, ya, yang lebih komprehensifnya juga, di sini ada 3 kolom. Ya, ada 3 kolom efek new normal, ini yang baru bangkit dan sudah bangkit. Lagging sektor ini yang sebelah kanan ini yang belum bangkit, ya, secara keseluruhan, meskipun ada metal, tapi secara keseluruhan sih belum banyak bangkit banyak. Dan yang berikutnya di bawah itu strong sektor. Ya. Saham-saham yang sangat bisa menguntungkan sejak tahun 2016. Dan di sini kita mulai dari yang pertama dulu sampai 6. Banyak sektor-sektornya, ini banyak sahamnya, jadi yang bisa dihajar kiri, hajar kanan. Ya, kalau untuk retail sendiri sejak opening mall, ya, sejak berakhirnya PSBB, saya pikir saham retail juga bagus. Di sini yang termurah, ya, lebih cepatnya LPPF dan juga RALS. RALS harga 5.600 masih murah, karena seharusnya dengan ekonomi nanti bangkit lagi di kuartal 4, harusnya bisa buy on rumor untuk LPPF dan juga RALS. Cuman RALS kemarin dapat sentimen negatif, karena kemarin LPPF Matahari ini, ya grup Lipo ini yang sangat liar ini, hati-hati, kemarin sudah dikeluarkan dari indeks 45, LQ 45 dan juga Kompas 100, jadi ada negatif, jadi fund manager melakukan aksi jual. Ya, jadi indeks 45 dan juga Kompas 100 itu biasanya untuk benchmark, untuk fund manager, untuk mereka memilih saham-saham yang bagus untuk dikoleksi untuk jangka panjang. Nah, karena LPPF sekarang sudah dikeluarkan, berarti otomatis ada yang baru. Nah, pilih contohnya misalnya kemarin, ya contohnya misalnya ACES. Ya. Di sini yang terbaik adalah MAPI dan ACES, karena harganya juga makin tinggi terus. Ya, kenapa? Karena ACES kemarin masih mengalami pertumbuhan keuntungan di kuartal pertama. Seharusnya kuartal kedua ini harusnya keuntungannya lebih bagus. Ya, dengan adanya corona aja dia masih cetak untung. Gimana dengan kemarin adanya corona kemarin orang beli APD dan lain-lain, harusnya bisa lebih menguntungkan lagi. Nah, makanya hari ini pun ACES hari ini tetap menguat karena ekspektasi, karena dia mau masuk ke indeks EQ45 dan juga Kompas dan juga kemarin PVindo 25. MAPI juga bagus ya, juga karena kerjanya sektornya bagus, didukung juga oleh anak usahanya MABP, Starbucks. Ya. Nah, sementara yang ERA ini favorit saya sendiri nih, ERA ini lebih banyak sentimen positif, terutama yang pertama dari IMEI. Ya, sekarang udah susah ya untuk beli handphone black market. Ya, meskipun ada pun tapi ya terbatas. Tidak seperti dulu lagi. Ya. Jadi nanti kemungkinan kalau nanti pemerintah Kominfo ada alatnya untuk memblok, seharusnya belum ada. Ya, jadi kalau nanti udah ada alatnya, ya semua handphone BM tidak bisa dipakai lagi. Ya, ini juga sangat menguntungkan ERA sebagai raja handphone. Ya, karena Pak orang beli handphone sekarang harga 42 juta, 32 juta, kayak kemarin Huawei Mate X dan juga Pro Max sekarang sudah biasa. Ya, udah kurang mewah lagi karena orang sekarang bisa beli handphone dengan kredit, KTA, kredit card dan lain-lain. Ini sangat menguntungkan dari sisi ERA-nya. Dan juga sekarang banyak rilis handphone baru yang canggih di harga 7 sampai 10 juta. Kemarin rilis Vivo, ya, Xiaomi, ya, pertarungannya cukup berat ya di posisinya di level 7 sampai 10 juta. Ini yang sangat menguntungkan juga ERA. Dan nanti berikutnya nanti akan berlanjut dengan dirilisnya tahun depan atau tahun 2022 nanti dengan 5G, ya.
Ya, 5G itu generasi 5. Kalau Bapak Ibu sekarang lihat handphonenya itu sekarang masih 4G, yang 4G. Ya, 5G itu kecepatannya 20 kali kecepatan dari 4G. Jadi kalau Bapak Ibu mendownload sesuatu dengan sekarang masih lemot, dan nanti dengan 5G, ya, kecepatannya akan semakin signifikan. Ya. Dan sementara untuk RAL sendiri masih murah, ya karena efek dari ini. Jadi semakin membaiknya ekonomi, ya tidak ada laginya mudah-mudahan tidak ada lagi gelombang kedua dari COVID ini. Saya pikir saham-saham retail ini akan berjalan, nanti akan menguat signifikan di kuartal 4. Ya. Itu sudah terbukti kemarin sejak April, sekarang naiknya sudah signifikan untuk EPPF dan juga RAL dan juga MAPI, ACES dan juga ERA. Ya. Jadi yang saya sarankan di sini kalau mau beli ya yang termurah ini EPPF, tapi hati-hati ini grup LIPO, dan berikutnya ada RALS. Ya, level 500-600 ini saya pikir bisa dikoleksi. Berikutnya consumer, ya ini consumer ini salah satu indeks, ya bukan indeks, sektor terbesar kedua di bursa setelah lain dengan banking ya. Jadi consumer dan banking ini masing-masing mencakup 30% ke indeks bobotnya. Jadi kalau indeks kita mau naik ke 6.000 ya, di atas 1.500 9.000 harus dengan Minovar, harus dengan consumer karena bobotnya lebih dari 30%. Sama bareng dengan kekuatannya dengan banking. Jadi makanya Bapak Ibu harus lihat di sini yang paling utama, yang paling blue chip adalah Unilever dan Mayora. Harganya semakin tinggi terus, dan semakin mahal. Unilever meskipun sekarang koreksi ke 8.000-an, tapi sudah terbukti dia kemarin sempat rendahnya 6.000, sekarang sudah mencapai 8.000. Dan kenaikannya sudah lumayan untuk ukuran blue chip dalam waktu 1-3 bulan. Dan Unilever ini juga salah satu keunggulan kalau kita mau investasi. Sudah terbukti anti badai sejak tahun 98 masih mencetak keuntungan 15%. Itu belum termasuk dividen. Tahun 2008 juga masih mencapai keuntungan 17%. Kemungkinan tahun ini pun 2020 sampai akhir tahun kemungkinan Unilever masih akan mencoba 9.000 sampai 11.000 lagi. Ya, karena sudah terbukti dalam 2 krisis yang masih melaju terus. Mayora pun sama, ya, ini juga makanan yang sangat dibutuhkan kondisi sekarang ini, kebanyakan orang banyak di rumah, ya otomatis orang akan membeli dengan cara online. Sangat menunjukkan untuk Mayora juga. Sementara di sini yang termurah adalah MSP Gudang Garam. Inilah saham yang membebani sektor konsumer. Maka itu kemarin saya bilang berapa kali saya waktu di Berimasan, ya Banjarmasin, dan tempat-tempat lain pun di media pun saya sudah bilang indeks kita berat untuk tembus di atas 7.000. Meskipun banyak analis ngomong 7.000, saya bilang tidak akan ada 7.000 sampai 3 tahun ke depan, dan terbukti sampai sekarang. Kenapa? Karena dari konsumer sendiri ini, MSP Gudang Garam ini masih mendapat tekanan. Ya, kecuali bisa indeks kita mengalami di atas 7.000, kalau MSP bisa menyentuh 5.000 lagi, ya Gudang Garam bisa menyentuh 80.000, tapi sampai sekarang kemungkinan agak berat. Ya. Nah, sementara di sini MSP dan Gudang Garam ini sekarang udah mulai bagus, ya. Karena MSP juga kemarin dan juga negara mendapat sentimen dari kemungkinan akan direlaksasinya kebijakan untuk cukai. Jadi kenaikan cukai kemungkinan akan ditunda sampai dengan 2022. Jadi ini menentukan untuk jadi produsen merokok. Sementara di sini yang bagus adalah Sido dan roti. Ya, ini masih murah dan juga ini juga masih favorit baru. Ya, terutama Sido. Sido tahun kemarin masih 800, kemarin banyak dipakai untuk mahar perkawinan, ya sekarang sudah 1.200 1.300 kemarin. Jadi kemarin yang nikah kemarin sekarang udah cuan ya dari Sido-nya sendiri. Sementara untuk dari sisi lain Indofood ini masih lagging ya. Indofood dan SCBP masih volatile juga karena adanya isu dari Pinelli. Untuk consumer kita lebih prefer ke MSP Gudang Garam karena harganya murah. Ya, kemarin meskipun sekarang MSP sudah diskon banyak, lebih dari 60%, tapi kalau kita lihat dalam rekor 3 bulanan, MSP sebenarnya sudah naik di atas 7-80% dalam waktu 3 bulan ini. Karena terendahnya kemarin 1.085, sekarang kemarin sempat menyentuh 1.930. Gudang Garam pun sama. Jadi kalau yang Bapak Ibu pengen yang murah, ya MSP Gudang Garam. Karena banyak dikoleksi juga oleh investor asing dan juga institusi asing. Sementara kalau Bapak Ibu yang ingin hidup tenang, nggak pusing dengan adanya corona dan juga krisis, ya belinya Unilever atau Mayora. Tapi kalau Bapak Ibu pengen yang baru, ya favorit baru adalah Sido. Dengan adanya COVID sekarang ini menguntungkan aksi penjualan Sido semakin meningkat dengan adanya vitamin atau misalnya obat-obatan antibody. Nah, berikutnya farmasi. Ya. Kita bikin ini waktu di bulan Juni kemarin, ya, 16-an.
itu HKLB harga masih 1.200, KF masih 1.100. Kita kasih ke nasabah, kemarin dapat giliran pada untung semua. Ya, sayangnya di sini nasabah Banjarmasin ya baru nanti akan mendapatkan keuntungan dari nanti kenaikan dari babak ketiga. Karena babak pertama sudah dibuat di bulan Maret, pola yang sama naiknya 5 hari. Ya bulan Juli ini naiknya kemarin 6 hari. Ya kemungkinan kita berharap nanti babak ketiga ini Bapak Ibu jangan sampai telat. Nanti akan terjadi di bulan Agustus September ini ya mungkin bisa lebih dari 5 sampai 6 hari yang terjadi di bulan Maret dan juga di bulan Juli ini ya, yang menaiknya sudah sangat signifikan, terutama FIFA, VH minggu kemarin sudah auto reject atas, dan minggu ini terbalik, minggu ini auto reject bawah ya wajar ya. Jadi KF ini atau misalnya di farmasi ini yang terbaik adalah KF, ya, karena KF banyak sentimen positif, terutama karena penunjukan pemerintah kepada Indofarma untuk mendistribusi dan membuat vaksin dari COVID. Ya, Indofarma ini memiliki saham di KF dan juga INAF. Ya sebenarnya kalau yang termurah itu sebenarnya Indofarma ya. INAF, cuman hati-hati ini saham gorengan, ya saham bandar sama dengan NIKL juga, ya sempat tertingginya 7.000 ya dari 100 perak cuma 2 tahun ya naik 7.000%, turun sampai juga di bawah 1.000. Jadi sangat volatile, hati-hati untuk saham INAF. Tapi kalau mau trading bisa. Saya sarankan masuknya ke KF Kimia Farma lebih slow lah ya, maksudnya tidak terlalu ganas seperti kayak INAF. Ya. Dan KF juga mendapat keuntungan dari vaksin dan juga dari dana talangan pemerintah dari PEN yang sekitar 142 triliun itu. Jadi KF ini mendapatkan sentimen lebih banyak dibandingkan yang lain. Ya, kalau KB Pharma ini saham blue chip, ini KB Pharma ini saham yang terbaik di Indonesia untuk sekarang untuk dari sisi return. Ya, karena KB Pharma ini sudah naik 36.000% sejak IPO. Jadi belum ada saham yang mengalahkan KB Pharma ya untuk dari sisi return untuk jangka panjang. Sekarang udah mulai nih Kimia Farma kemarin kita bisa prediksi sampai 1.600-1.700-an dan tercapai nanti akan menuju di atas 1.900 sampai dengan 3.000 next swing-nya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen beli saham ya beli saham farmasi. Ya, nanti mungkin bisa dilihat nanti kita balik lagi ya sama polanya seperti tahun 2002-2003. Mungkin ini tidak ada di market ya, tidak ada di media. Ini cuman kita sendiri di BNI Sekuritas yang sudah mengamati. Ini polanya sama seperti 2002-2003. Karena 2002 itu ada yang terjadi virus SARS. Itu yang melanda Asia Timur dan juga Singapura. Ya, bahkan ke Timur Tengah. Di situ Indonesia dan negara Asia anjlok. Ya, kita juga mengalami anjlok sampai 40%. Polanya sama dengan pola yang sekarang. Ya, anjloknya indeks kita di 40% tahun 2002 karena virus SARS itu sekarang dialami oleh kondisi sekarang. Karena indeks kita dari tertingginya kemarin bulan Februari 6630 turun sampai 3911. Tanggal 20 Maret rendahnya. Itu sama pola. Jadi kalau kita bagi ya itu polanya sama dengan pola dari 2002 karena turunnya sama sekitar 40%. Jadi kalau kita melihat koreksi di 2002 dan 2020 ini koreksinya sama 20%, 40%. Jadi harusnya tahun depan akan rally karena di tahun 2003 ya setelah indeks kita mengalami koreksi dan tahun 2002 2003 indeks kita mengalami kenaikan sekitar 63%. Ya kita juga berharap tahun depan kita akan lebih booming lagi dibanding tahun ini. Jadi artinya dengan adanya vaksin ini, kita berharap tahun depan ekonomi juga akan meningkat signifikan dan juga saham kita juga akan menaiknya juga signifikan. Jadi kalau kita korelasikan dengan 2002-2003, jadi saatnya Bapak Ibu untuk buy itu tahun ini. Karena tahun depan kalau Bapak telat beli atau trading atau investasi, Bapak Ibu akan mengalami kenaikan yang harga yang sudah tinggi di tahun depan. Karena sudah terlihat korelasinya dengan yang di tahun 2002 dan 2003 yang terjadi karena virus SARS. Nah, sekarang ini bedanya virus ini lebih ganas dengan adanya COVID-19 ini. Ya, jadi setidaknya selama masih ada COVID, saya pikir masih menguntungkan untuk saham-saham farmasi. Ya, karena KF saya pikir masih bisa menuju ke 3.800 sampai dengan 4.500. Ya, jadi nunggu koreksi dulu, hati-hati untuk KF masih ada gap di 2.100 sampai dengan 1.400. Mendingan Bapak Ibu melakukan cicil beli. Turun INAF juga sama. Ya, kalau PIVA dan PH itu volumenya tidak begitu besar, meskipun naik tapi Bapak Ibu tidak banyak mendapatkan keuntungan karena dana Ibu yang bisa dimasuk cuma relatif kecil. Nah, tadi sudah 3 sektor yang sedang bang. Ya, ini mungkin jadi favorit
Bapak Ibu sekalian ya, bank ini masih mendapat keuntungan juga dari yang pertama cadangannya sendiri capital eduksi rasionya juga paling tinggi di antara emiten-emiten yang lain, yaitu tambah BMN. Kemarin cuannya gila-gilaan kemarin di kuartal pertama dan juga di akhir tahun kemarin. Jadi dana mereka untuk bank ini masih cukup besar. Jadi istilahnya kalau bank BMN kita yang paling besar ini ya anti krisis lah ya untuk kondisi sekarang. Karena dana mereka masih cukup kuat untuk menahan kalau sampai pun ada terjadi gelombang kedua. Nah, sementara bagaimana dengan saham-saham yang kecil? Ini kita waspadai. Nah, juga kita lihat di sini juga bank mendapat keuntungan dari UMKM kemarin. Yang tunjuk ada 4 bank BUMN dan BCA dan juga dana PMK yang dari Sri Mulyani. Jadi di sini kalau untuk bisa pilah-pilah, kalau untuk bank sendiri BRI ya dan juga BCA bagus untuk investasi. Ya. Kenapa? Karena BRI dan BCA bagus investasi karena dalam terbukti dalam 5 sampai 10 tahun BRI dan BCA itu bisa mencatatkan keuntungan lebih dari 1000%. Ya, pahit. Kalau sekarang ini mungkin 19%-an. Jadi untuk BRI dan juga BCA bagusnya untuk jangka panjang. Tapi kalau untuk BTN dan BNI bagusnya untuk jangka pendek. Ya, jangan investasi lebih dari 3 tahun. Karena BTN dan juga BNI kenaikan selama 10 tahun cuma kurang dari 400%. Ya. Jadi kalau kita investasi kan pengennya untungnya yang semaksimal mungkin. Resikonya minimal. Jadi setidaknya kita beli kalau untuk banking belinya BRI dan juga BCA. Utama BCA. Kalau saya lihat BCA tahun ini akan mencapai rekor tertinggi lagi di atas 35.000 nanti di kuartal 4 sampai dengan 40.000. Ya, kalau BRI mungkinan masih di bawah 4.700 hari kemarin. Jadi mungkinan BRI masih kisaran 4.000 sampai dengan 4.500 untuk the best case-nya. Sementara untuk BRI dan juga BTN, ya saya pikir juga BNI dan BTN saya pikir masih tetap kenaikan, tapi bagus untuk jangka pendek. Ya, karena kemarin terbukti 3 bulan kemarin BNI dan BTN dengan harga yang murah dia perform dibandingkan saham yang lain. Nah, sementara properti konstruksi saya pikir hati-hati, terutama untuk saham seperti kayak Waskita dan juga Adikarya karena banyak kasus. Ya, makanya kemarin juga ada penangkapan oleh KPK Direktur BSBP, harganya induknya WSKT kemarin mengalami koreksi hampir auto reject bawah. Jadi makanya hindarin untuk saham WSKT dan juga Adikarya. Fokusnya di prefer ke Wika dan PTBP. Sama Wika, karena PT Wika masih mendapat keuntungan dari perpanjangan kereta api cepat Jakarta, Bandung sampai Surabaya. Jadi cuannya nanti makin tebal. Itu lebih dari 100 triliun keuntungannya. Sementara untuk konstruksi atau properti masih tetap the best-nya masih di Pewon karena untuk direct technical pun juga sama ya. Dia break ke 456 sampai dengan 500 saya pikir cukup bagus dengan harga sekarang masih 420 430 bisa dikoleksi. PTRA juga SMRA juga sama, terutama SMRA untuk kondisi sekarang. Kemarin juga marketing sales-nya juga bagus. Jualan rumah cuma 10 jam habis ya sekitar 170 miliar. Nah, CTR juga bagus. CTR juga dengan harga sekarang 700-an masih bisa koleksi karena juga dia masih keuntungan untuk jangka panjangnya dari ibu kota baru nanti dari Jakarta ke Kalimantan karena banyak lahan Ciputra di Kalimantan. Nah, tapi yang the best-nya sekarang masih Pewon. Kenapa? Karena Pewon pembelinya masih dari middle cap, middle size dan juga high size, jadi high class ya. Kebanyakan orang berduit. Jadi tidak terlalu terpengaruh karena krisis di Indonesia sekarang ini. Nah, itu yang kelima dan keenam. Yang sekarang ini yang kita lihat ini cari yang saham-saham murah ini, saham-saham murah di sektornya. Contohnya BNGA. Ini masih murah untuk dari sisi perbankan. Ya, kemarin sempat naik 700, kita beli kemarin 770 sampai 830 breakout sampai dengan 930. Karena isu dari SM mau suntik lagi dannya ke saham BNGA atau ya CMB. Ini juga nanti akan diberlakukan juga kepada Bank BPD, contohnya BJBR, BJTM. Jadi BNGA ini masih murah karena naiknya baru 30%. Jauh dibandingkan saham-saham big cap di bank. BJBR juga sama, BJTM juga sama. Ya, BJBR juga mendapat keuntungan. Cuman nanti BJBR mungkin akan sentimen negatif dari ini ya, suntikan dana ke Bank Banten. Ini yang negatif ya, karena ada cash out ya. BJBR sendiri kemarin sudah break di 990. Jadi harusnya bisa menuju ke 1100 sampai 1240. Ya kalau BNGA sendiri dengan sentimen dari Sri Mulyani ya seharusnya dengan harga sekarang ya dia ada gapnya di 7665. Ya saya pikir diisi dulu 75 sampai 790 bisa dikoleksi, targetnya 935 sampai dengan 1200. Kalau BJTM sendiri kemarin sudah break di atas 570. Ya, 570 sendiri bisa menuju ke 850
ya ke 750 sampai dengan ke 800 lagi. Ya, sementara yang terbaik di sini adalah Breeze. Ya, berapa kali kita rekomen di Sokmed juga, di grup saya juga, ya, di BNI juga, Breeze selalu cuan. Ya, karena Breeze itu termasuk saham salah harga. Ya. Harga IPO 500 perak, naik ke 680, 2 tahun yang lalu turun sampai 100 perak, itu sebenarnya bukan karena Breeze-nya. Ya, karena Breeze-nya lagi apes. Ya, apesnya kenapa? Mungkin Bapak Ibu udah dengar yang namanya kemarin banyak kejadian reksadana ya, reksadana bermasalah itu banyak memiliki saham Breeze. Jadi mau nggak mau mereka mengalami kesulitan dana, mereka harus menjual sahamnya, ya saham Breeze termasuk di dalamnya. Jadi mau tidak mau Breeze mengalami koreksi cukup dalam dari 500 ke 100. Nah sekarang dengan sentimen yang bagus, ya Breeze sekarang asing udah mulai mengkoleksi dan juga lokal ikut mengkoleksi juga, PAN maupun retail. Kemarin dari 120, sekarang sudah menyatai kemarin ke 600. Tadi high-nya sempat 615. Ini koreksi lagi sekarang ke 520, 550 ya bagus nanti. Ya, saya senang dengan harga yang bagus, dengan perusahaan yang bagus, emitennya bagus, tapi harganya diskon. Enak kita bisa beli lagi dengan harga murah karena Breeze ini sudah naik 400% dalam waktu sebulan ini. Ya, jadi naiknya sudah sangat signifikan. Ya. Jadi makanya Breeze harusnya koreksi dulu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada 500 lagi, 450, 470 sampai 500 lagi, Bapak beli lagi. Ya, target saya masih 600 sampai dengan 630. Jangka pendeknya untuk long term-nya bisa di atas 680 sampai dengan 900. Ya. Hati-hati dengan yang namanya Breeze, jangan dilepas. Karena sudah terbukti ini anaknya saham BRI. Ya, BRI itu saham terbaik di dunia. Ya, bukan di Indonesia, saham terbaik di dunia untuk ukuran 500 triliun. Jadi sayang kalau Bapak Ibu lepas saham sebagus ini, Bapak Ibu nggak akan bisa kaya seperti investor di BRI. Karena BRI pun juga Bapak Ibu beli di harga 700 IPO, sekarang sudah ya 4.000, ada 3.300, ya 3.100-an sekarang. Itu udah 2 kali stock split. Jadi harganya BRI sekarang udah 40.000 dari harga 700 perak. Tapi sama berlaku juga dengan namanya, sini nggak masukkan di sini dengan saham Agro. Ya, Agro kemarin juga sudah break 248, ya dia akan menuju sekarang ke 286, 280 sampai dengan 320. Juga salah satu saham Agro yang terbaik di tahun 2017-an. Waktu dibeli sama saham BRI, ini Agro Niaga ini harganya 50 perak. Naik ke 100. Dan tahun itu juga dia naik ke 1000. Jadi saham Agro dalam 1 tahun dia naik 1000%. Dan ini mungkin juga akan dialami oleh saham Breeze. Ya saya sih nggak kaget kalau Breeze sampai 1000 tahun ini. Karena kalau lihat kinerjanya juga bagus. Apalagi ditambah dengan sentimen pemerintah akan memerger ya, bank-bank syariah, BMN. Jadi artinya Breeze ini sampai dengan Maret Februari ini masih akan sentimennya bagus dengan adanya aksi dari Erick Thohir untuk memerger saham-saham dari bisnis syariah. Ya, kalau swastanya mungkin the best-nya BTPS lah ya. BTPS kan terbaik tahun kemarin. Dari 1.000 perak IPO sampai tertingginya kemarin 5.000, naik 500% dalam 1 tahun. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau Bapak Ibu belum cuan, masih banyak saham-saham bisa menghasilkan ratusan sampai ribuan persen dalam setahun. Ya. Yang penting Bapak Ibu harus update newsnya nanti di BNI Sekuritas. Ya, PNBN juga sama, ini juga masih lagging ya. Mungkin tidak terlalu bagus kalau PNBN sendiri, tadi juga laporan keuangannya juga bagus, tapi ini masih ada masalah internal ya, masih pemiliknya masih ada bentrok, jadi sedikitnya juga penjualannya juga agak tersendat-sendat, ya kan rumornya mau jual ke NZ Australia, tapi setidaknya bisa untuk trading ya. Mungkin juga nanti PNBS ya, Panin Bank Syariah sekarang harga 50 perak, mungkin dengan adanya merger syariah di tahun depan nanti mungkin bisa menuju ke 100 sampai 200-an lumayan. Ya, misalnya untuk 100% sampai 200% untuk di tahun depan kalau terjadi merger di Bank Syariah BMN. Sementara yang berikutnya yang terbaik di sini adalah dari Danapen, Garuda, Kras, Krokostil dan juga dan lain-lain. Di sini mungkin yang disebut yang bagus adalah Garuda ya. Mungkin lebih bagus nasibnya dibandingkan tahun kemarin karena gebrakan juga dari Erick Thohir. Sementara di sini kalau Garuda sendiri saya pikir ya nggak akan lebih dari 400-300-400-an saya pikir untuk jualan. Sekarang yang terbaik ini dan sekarang tadi juga sudah break itu sahamnya Krakatau Steel. Ya, dengan adanya divestasi saham, ya, labanya sekarang udah cuan setelah bertahun-tahun rugi. Ya, sekarang juga perombakan manajemennya sudah terjadi. Ya, dan sekarang juga mendapat dana pen, dapat talangan, enak benar sekarang keras dan banyak, makanya harganya sekarang sudah mencapai tertinggi lagi. Tadi sempat break 398, tadi menuju ke 424. Kita hafal semua harganya karena kita juga beli. Dikoreksi lagi turun ke 400 ya, tapi nggak masalah, bagus, beli lagi. Ya, ada 380, 390 beli lagi, nanti targetnya masih 500 sampai dengan 600 untuk Krakatau Steel.
Ya, kalau KF tadi sudah disebutkan, hati-hati untuk level 2.100 sampai 1.400 untuk cicil beli. Karena ada gap kemarin di waktu kenaikan kemarin auto reject atas. Nah, shipping sendiri mendapat keuntungan juga karena nanti ada pengurangan pajak dari pemerintah dan juga dari efek kenaikan harga minyak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu melihat harga minyak naik, jangan beli Medco. Ya, akhirnya nyungsap kan, ya belinya Elsa, nyungsap bukan. Nah, karena apa? Karena kalau untuk Indonesia sendiri harga minyak itu break even point-nya di harga $40. Jadi harga Medco dan Elsa sendiri belum cuan dengan $40. Jadi kalau minyak $50-60, nah baru Elsa Medco baru bisa cuan. Nah, kenapa Petro kemarin bisa naik ya? Karena Petro masih disentimen oleh grupnya Indika Karya. Kemarin dari batubara melejit, makanya dia ketarik. Ya, itu sahamnya Li Keng Hong, kemarin Petronya Indika Karya, kemarin Li Keng Hong kalau sampai sekarang Petro harga 900, untungnya lebih dari 200 miliar cuma dalam 1 bulan. Nah, itu kita lihat tadi, itu ini yang baru naik, ya, dan juga mulai bangkit, bagus, retail, consumer, farmasi, bank, properti, dan konsumen. Di sini kesimpulannya saya tetap pegangnya farmasi, tetap rajanya untuk tahun depan. Yang kedua adalah saham-saham small cap di bank, BRI, Agro, ya, dan juga BJBR, BCTM mungkin akan lebih perform lagi, lebih tinggi lagi sehingga akhir tahun dan tahun depan. Itu soalnya udah relatif murah. Itu kalau Bapak Ibu pengen cuannya lebih dari 100%. Kalau Bapak Ibu pengen yang aman, yang blue chip aman, ya belinya Unilever. Itu udah saham pasti untung, ya. Ya, selama 10-20 tahun terakhir dia memberikan lebih dari ribuan persen kepada investor. Sementara kalau di sini yang mulai bagus, saya prefernya ke ERA. Ya. Jadi ERA di sini juga Sambris, Agro, dan juga BJBR, ya juga Keras, ya, juga dari farmasi. Sementara kalau kita balik sini, yang sebelah kanan ini sektor yang termurah, ya, energi yang belum naik. Jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan, ini belum naik. Karena biasanya harga minyak itu naiknya di akhir tahun. Jadi Bapak Ibu masih yang belum cuan, ya masih bisa cuan nanti di akhir tahun. Karena biasanya kalau musim dingin di Amerika dan juga Eropa juga Asia Timur bisa meningkatkan kebutuhan untuk minyak dan juga batu bara. Makanya biasanya kalau batu bara dan minyak naiknya selalu di akhir tahun. Yang juga menguntungkan kalau Bapak beli sekarang bisa beli Elsa, Medco, dan juga Petro. Nah, Petro udah duluan nih sekarang. Kemarin masih 1.100, sekarang udah 1.900. Ya. Petro malah disebut anti badai. Ya, karena bisa naik sendiri. Jadi Medco, Elsa, kalau ekspektasi kalau minyak akhir tahun bisa 50-60, ya. Ekonomi membaik, saya pikir juga Elsa bisa menuju ke resistnya di 252 menuju ke 280 sampai dengan 350. Ya. Tapi hati-hati untuk Elsa karena masih ada fund yang jualan Elsa, masih ada kasus di pengadilan, ya. Masih mereka harus jualan Elsa, jadi makanya naiknya agak pelan-pelan, mendingan ke Medco karena Medco lebih cenderung sih tidak begitu banyak sentimen, ya. Paling nanti kita lihat nanti dari laporan keuangannya. Medco sendiri di sini resistnya di sini di 500 540. Nah, jadi kalau ada 500 hajar kanan, ya kalau muncul bidnya 505 dan juga ada muncul bidnya 545 hajar kanan menuju 640 sampai dengan 8430. Karena sebenarnya targetnya Medco itu harusnya di 800-an dengan harga minyak di 50-60 dolar. Nah, sementara ini yang coal, nah ini sangat saya suka dengan batu bara. Ini banyak yang mengkayakan investor dan juga banyak memiskinkan juga investor juga. Banyak investor yang bangkrut di batubara, tapi banyak juga orang bisa beli rumah berlipat-lipat di saham batubara. Ya, kenapa? Karena batubara ini belum ada sektor yang paling cuan di Indonesia ya selama sejarah sampai sekarang ini. Karena belum ada saham untuk investasi jangka pendek yang bisa mengalahkan return-nya dari saham batubara. Ya, contohnya Doit dan ini kemarin aja naik udah lebih dari 200%. Ya, Doit kemudian ini kemarin Doit sampai mencapai tertingginya 294, ini kemarin tertingginya sampai 1080. Nah, jadi kalau kita korelasikan antara fundamental dan teknikal, masuk. Ya, terutama kemarin PTBA. Ya, PTBA kemarin buy on rumor, orang beli naik sampai 2.520. Ya, karena dia membagikan dividen 320 perak. Akhirnya koreksi setelah ex-date. Jadi hati-hati untuk saham yang dividen play. Ya. Jadi kita belinya, kalau saya sih tidak pernah, saya beli saham, saya invest di saham dividen. Saya selalu trading di saham dividen. Saya belinya buy di dividen, ya, beli 5 hari sebelum dividen, sell pas di sesi 2 di hari kum, ya, jangan exit, biasanya harga sudah mengalami penurunan signifikan. Contohnya PTBA opennya di 200 dari 500. Jadi otomatis sekarang kalau Bapak Ibu lihat mendingan kita trading dibandingkan investasi karena sekarang meskipun dapat 300 perak tapi sekarang masih rugi kan harganya sekarang masih di bawah 2.100.
Jadi tergantung kebutuhan lah. Jadi Bapak Ibu seserah masing-masing mau investasi atau juga trading. Hati-hati untuk saham batubara dan juga minyak. Ya, terutama ini menjelang pemilu Amerika. Karena kita tahu kan Amerika itu masih bandarnya minyak. Ya. Hati-hati kalau sampai nanti Trump kalah, itu bad news untuk investor dan juga harga energi dan juga harga batubara. Kenapa? Karena Joe Biden ini pesaingnya Trump ini sangat senang dengan clean energy, anti polusi. Jadi dia tidak suka dengan namanya batubara dan harga minyak. Jadi hati-hati, ini akan mengalami lagi seperti yang terjadi di zaman Clinton. Ya, Clinton Obama minyak itu mencapai $15 sampai $20. Ya. Kenapa? Karena lebih cenderung mereka masuk ke infrastruktur atau masuk ke konsumer. Ya, untuk dari sisi presiden dari Partai Demokrat. Makanya hati-hati kalau sampai Bapak Ibu punya investasi jangka panjang, hati-hati, kita lihat nanti tanggal 3 November siapa yang jadi presiden Amerika. Kalau masih Trump, ya berarti Bapak Ibu bisa pegang untuk saham komoditas. Nah, di sini ada ROE juga masih bisa 1.300 ya, 350 sampai dengan 1680. Ya PTBA target saya sih nanti di chart bisa dilihat sama masih di atas 1.800, targetnya 2.950 sampai 3.500. Nah, bumi gimana? Nah, bumi kemarin sudah terpuruk harga minyak, ya harga batubara turun, ya dolarnya juga naik 15.000, makin tekor utangnya kan. Tambah lagi dengan kasus Jiwasraya. Ya, kalau bumi sendiri saya pikir ya nunggu mau beli spekulatif, beli kalau sampai dia nongol angka 51. Ya bisa trading antara 56 sampai dengan 64. Jadi kalau untuk bumi, kalau kita mau invest jangka pendek, bisa trading kalau dia di atas 74. Jadi kalau nongol 75, Bapak Ibu bisa mencoba trading itu bisa mencoba ke 100 sampai 200 lagi. Jadi selama bumi masih berada di level di bawah 74 ya saya pikir dengan trading 50 sampai 60 ya lumayan kan 20% sekali hit. Itu untuk dari besi bara. Jadi kalau yang terbaik batubara masih tetap Doit dan Indi. Ya Indi saya pikir bisa menuju 400 500 400 sampai 600 lagi, Doitnya Indi juga sama. Bisa disebut ke 200 1450. Sementara sekarang yang jadi happening yang uptrend adalah di saham emas. Ya, jadi ada dua komoditas yang booming adalah komoditas emas dan juga komoditas tembaga. Ya, kalau emas wajar karena efek dari safe haven karena melemahnya dolar Amerika, ya ke pasar internasional switching ke harga emas, ke emas fisik. Ya, emas fisik sekarang 1.990, ya, saya pikir saya upgrade lagi kemarin ke 2.400 sampai ke 3.000. Makanya nggak aneh, hari ini pun sudah ada yang rilis institusi dari luar harga emas sampai 3.500 per troy ounce. Jadi bayangin kalau 3.500 ounce, jadi Antam mungkin udah 2.000-an, 3.000-an ini. Ya. Kita kan berprediksi, tetap kita harus hati-hati juga. Karena hati-hati, kenapa? Karena emas itu naik itu kalau ada stimulus. Ada misalnya bank sentral cetak ya, uang baru lagi. Ya, karena polanya sama dengan yang terjadi di tahun 2009 sampai 2011. Waktu QE pertama, quantitative easing yang pertama 2009, waktu krisis finansial global, ya, sampai berlanjut ke QE3 di tahun 2011. Makanya emas langsung naik kenceng dari 700 sampai naik ke 1.900, ya, level tertinggi sekarang ini. Ya, jadi makanya hati-hati kalau emas, jadi Bapak harus amatin, ya, karena itu efeknya ke saham-saham emas juga. Ya, jadi kalau untuk yang paling bagus sih sebenarnya ke MDKA, karena dia pure emas. Ya, dan juga ada tembaga. Dengan adanya booming mobil Tesla kemarin yang mencatat rekor lagi pendapatannya, ya di tengah COVID begini dia malah cuan. Ini menguntungkan produsen tembaga karena pembuatan elektrik itu membutuhkan banyak tembaga, terutama dari sisi kabel. Ya, makanya harga MDKA ini sahamnya Sandiaga Uno ini naiknya gila-gilaan. Ya, sudah naik lebih dari 80% dalam waktu 1 tahun ini. Ya. Inco juga sama, MDKA saya targetnya saya naikkan di kisaran 2.300 1.400. Jadi kalau ada koreksi nanti 1.600 1.700 bisa collect lagi karena harga emas masih akan nanjak terus sampai dengan akhir tahun karena efek dari stimulus. Ya. Antam juga sama, ya. Setelah kemarin break 690, ya saya pikir bisa menuju di sini 740 sampai dengan 850. Ya. Ya karena efek dari harga emas. Cuman Antam ini masih lagi, kenapa tadi saya bilang tadi seharusnya dia harusnya ada di atas 1.100 kalau harga emas sekarang $2.000. Kenapa? Karena Antam masih ada banyak stoknya, dia bukan di emas, tapi banyak di nikel sama ke Inco. 60% itu produsennya itu yang diproduksi oleh Antam itu udah nikel. Nah, nikelnya sendiri masih melempem, masih di bawah $14.000 per metric ton.
Ya, sekarang kan masih 13.700 sampai 13.800. Jadi Bapak Ibu lihat, amatin harga nikel. Kalau harga nikel break di atas 14.000, hajar kanan Antam dan Inco. Itu harga Antam dan Inco akan ngebut. Ya, karena kondisinya sudah terjadi 3 bulan ini. Jadi saya pikir setelah nanti ada koreksi di emas, saya pikir market akan masuk ke saham dari produsen nikel, Antam, Inco, dan juga di KFT. Ya, kalau untuk yang lain adalah PSAB. Ya, PSAB kan kemarin tertingginya 308, ya saya pikir bisa menuju ke 350 sampai dengan 420. Ya, kalau melihat harga emas, kalau mencapai rekor menuju ke 2.000 sampai 2.300. SQMI juga sama. Ya, kalau SQMI dia ada dua. Dia ada batu bara dan ada emas. Cuman ya karena batu baranya masih lemah, ya kenaikannya juga dengan efek emas ya terbatas, sama seperti Antam, karena efeknya dari nikelnya. Jadi the next-nya target kalau kita untuk rekomendasi untuk saat ini, ya belinya saham TINS dan juga saham Inco. Makanya wajar hari ini TINS naik. Ya kenapa? Karena komoditas timahnya sudah breakout new high lagi. Ya. Sementara nikel belum. Jadi nikel kita lihat di sini 13.900 sampai 14.000. Ya kalau Bapak Ibu dapat WA tiap hari tentang informasi tentang harga nikel, harga timah mungkin bisa untuk dipantau ya. Sementara ini the next-nya Agri. Ya Agri ini akan booming lagi kalau Presiden Amerika Joe Biden, bukan Trump. Kenapa? Karena dengan adanya nanti Joe Biden terpilih, akan diberlakukan nanti dengan clean energy, ya ini sangat menguntungkan SPO, terutama biodiesel. Ya, Ali juga bisa menuju di sini bisa menuju ke 12.000 sampai 14.000 lagi, bahkan masih 9.000-an. BPT juga nih termasuk yang termurah. Dengan lahan yang masih muda, ya saya pikir BPT bisa menuju di sini menuju ke sini 200 sampai dengan 400 lagi, mungkin juga 500 lagi kalau nanti harga CPO booming lagi, nanti kembali lagi ke harga 3.000 per harga Malaysian ringgit ya. Untuk LSIP sendiri saya pikir masih bisa di sini, resistnya masih 1040 ya, untuk break closing di atas itu saya pikir bisa menuju ke 1.200 sampai dengan 1.400. Jadi kalau untuk Agri saya prefernya ke BPT dan juga LSIP. Ya kalau SMP, Tebla ya saya pikir karena SMP ini satu grup sama LSIP, Indofood ya saya pikir saya prefernya milihnya ke LSIP dibanding SMP karena LSIP lebih liquid. SMP kan tidak begitu liquid. Yang berikutnya yang termurah adalah Telco. Ya, beberapa bulan yang lalu ya saya bilang juga waktu bulan Juni kemarin, Friend ini yang termurah dan terbukti sekarang udah naik. Kemarin kita untung 50% di saham Friend karena dia break 108, 117 dan 127 kemarin. Nah sekarang ini resistnya sendiri Friend ini mulai naik lagi, tadi closing nggak usah ngeliat 53. Itu resistnya kemarin tertingginya 168. Jadi artinya 168 itu belum peak. Ini baru wave 3, nanti ada wave 5 lagi, nanti ada swing lagi. Jadi Bapak Ibu bisa beli di antara 140-150-an ini. Ya, stop loss-nya murah 120, tapi targetnya 168 sampai dengan 230. Ya kenapa? Karena tahun kemarin kan Friend sempat mencapai ketinggian 360. Ya kenapa? Nanti mungkin Friend bagusnya untuk tahun depan ya, karena efek dari 5G ya. Kalau 5G masuk, ya grup sinar emas ini mungkin bisa menghibur lebih kencang lagi. Nah, saya lihat kalau untuk Excel ISAT saya tidak tahu hari ini kenapa terjek bawah. Tapi saya pikir karena sektornya juga mungkin ada kebijakan pemerintah. Ya, hati-hati untuk ISAT juga dan Excel sebenarnya sudah tidak terlalu murah. Jadi kalau untuk di sini yang termurah adalah Friend. Untuk di sisi yang lapis kedua, kalau Telkom ini bagusnya untuk dari sisi blue chip. Hati-hati jebol 2970. Ya karena Telkom ini udah 5 kali tidak tembus 5 sesi dalam 3 bulan ini tidak tembus 3.000-nya. Jadi ada yang nahan di 3.000. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli Telkom ya agak spekulatif. Stop loss-nya murah 2970 karena udah 5 kali nggak tembus-tembus 2970 selalu dihajar naik lagi ke 3150 sampai 3270. Jadi kalau untuk Telkom saya pikir bagusnya untuk swing jangka panjang ya. Tapi saya pikir bisa jebol 2970 dan terdekat. Kenapa? Karena Telkom sendiri masih dapat sentimen dari teknikal juga dan juga dari investasinya di tele. Ya, investasi tele dia tekor 1 triliun. Ya, apalagi tele kemarin dia gagal bayar. Jadi otomatis kalau sampai gagal bayar default ya berarti 1 triliunnya di tele bisa hilang. Jadi juga sangat merugikan juga investor di saham Telkom. Sementara yang terbaik adalah di sisi Telco adalah TWR. Nah, TWR juga sama seperti kayak MDKA, rekor high terus. Tingginya kemarin 1110, yang sekarang menuju ke 1200, 1400. Dan ini juga masih ada sahamnya juga Sandiaga Uno juga ya. Ya, meskipun tidak terlalu besar, tapi saya pikir masih ada di situ, dan juga Tebik juga sama. Ini sister company, Tebik dan juga Tower ini masih bisa rally.
Ya, Tebik ini masih murah ya 1.100-an, saya pikir masih belum naik lagi, mungkin bisa menuju 1.500-an lagi karena sekarang bisnis tower lagi booming karena mengantisipasi bisnis 5G nanti di tahun depan. Ya, karena sekarang Amerika dan juga China sudah maju menuju ke 6G. Ya, jadi kita telat 5 tahun nih, 3 sampai 5 tahun terhadap Amerika atau China karena sekarang Amerika sudah hampir Trump akan merilis 6G ya. Jadi ini juga sangat menguntungkan karena dari sisi pulsa ya, karena kalau 5G itu kan kecepatannya cepat, juga pulsa juga akan cepat habis. Jadi otomatis Bapak Ibu harus cepat isi pulsa lagi. Sangat menguntungkan untuk dari sisi bisnis operator pulsa. Sementara yang terbaik di sini adalah masih di sektor basic industry. Ini basic industry terutama kimia. Ya, BRPT. BRPT itu masih rajanya untuk investasi 5 tahun terakhir. Karena BRPT ini dari tahun 2016, nomor 1 top gainer, 2017 top gainer, 2018 diganti oleh NKP, 2019 dia masih top gainer. Dan terbukti kemarin, dari Maret sampai sekarang, dan kemarin sudah naik lebih dari 250%. Ini Sambar Pacific yang punya program pengestu, ya, dengan bisnisnya Chandra Asri. Ya, jadi dalam 5 tahun ini, BRPT sudah menghasilkan 4.000 sampai 5.000%. Jadi setiap tahun dia kasih cuan ke Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak beli di tahun 2016, average-nya 1.000% per tahun. Jadi sekarang kalau kasih terang turun ini wajar. Ya Bapak beli lagi, karena kemarin dia baru turun karena dikeluarin dari indeks EQ45 dan juga dari Kompas 100. Ya. Tapi nggak masalah, fundamentalnya bagus, ya saya pikir nanti bisa balik lagi, karena kemarin seperti 400, sampai naik ke 1.300, turun lagi wajar. 800 perak pun wajar karena itu masih 50% Fibonacci-nya. Jadi saya pikir BRPT, kita pun hari ini punya rekomen juga untuk cicil beli untuk BRPT dan juga Kimia Farma. Jadi saya pikir kemungkinan juga akan masuk UMA ya karena udah 3 kali auto reject bawah. Ya, kemungkinan di minggu depan mungkin akan rebound lagi karena Jumat libur kan. Jadi besok kemungkinan akan ada rebound. TPA juga sama, harganya mahal 5 ribuan tapi kenaikannya tidak begitu bagus seperti kayak BRPT. Ya, berikutnya Dasril. Dasril juga diuntungkan oleh bisnis sekarang dari COVID ini, terutama bisnis APD dan juga masker dan lain-lain ya. Ya, Dasril Snikman juga sama seperti Cabris, harganya 120-an, yang sekarang udah 200-an. Nah, sekarang untuk resistnya break-nya di atas 215. 215 break dia akan balik lagi ke 300 sampai 340. Nah, sementara berikutnya INKP Tekim. Nah, ini juga dapat keuntungan dari bisnis kertas ekspornya ke China. Nah, tadi sempat naik, tapi naiknya nggak seberapa sih. Karena naiknya tadi NKP masih di bawah resistnya. NKP tadi resistnya masih di bawah 8150, Tekim sendiri masih di bawah 7425. Ya. Kemarin Tekim sempat lagging karena sempat ada rumor kemungkinan akan di-delisting oleh di indeks 45, tapi ternyata tidak terbukti. Makanya sekarang Tekim mulai naik lagi. Ya, jadi NKP saya pikir masih ada gap di 8.900 sampai dengan 10.200. Tekim juga sama, ini kan sebenarnya sama-sama sister company ya. Saya pikir juga masih bisa diandalkan. Nanti kalau dia break 8150 INKP, Tekim break 7475, 7425, saya pikir bisa melakukan aksi beli. Nah, sementara ini Poultry ini yang masih lemot. Ya. Memang kalau Poultry ini biasanya sih naiknya di menjelang akhir tahun, Agustus sampai dengan Oktober. Makanya Cepin, Java, Main di sini masih mengalami koreksi. Sementara di sini dari 3 ini kita masih prefernya ke Main. Karena Main ini masih tetap murah. Ya, harga sekarang 600-an, yang kemarin setingginya sampai dengan 700-an kemarin masih cukup murah karena seharusnya Main ini ya nanti ada potensi kenaikan di akhir tahun untuk harga DOC anak ayam ya saya pikir bisa menuju ke 900 sampai dengan 1000 lagi ya. Cepin sebenarnya susah mahal dengan cukup mahal ya dengan harga sekarang 6 ribuan. 1.100 kemarin sampai 2.200. Toko Java sendiri sekarang sudah cukup murah dengan harga sekarang di bawah 1.100 ya. Saya pikir 1.000 sampai 1.100 bisa koleksi untuk saham Java ya karena sudah diskon untuk kondisi yang terburuk di akhir tahun. Jadi kemungkinan di Agustus ini menjelang Idul Adha, saya pikir harga IOC akan meningkat lagi. Ya. Tapi saya prefernya tetap ke Malindo. Nah, ini Mark sendiri juga sama, ini sahamnya naik terus, ya. Saham tidak ada turunnya karena efek dari COVID. Ya, karena ini kan saham produsen pembuat hand sanitizer dan APD yang lain. Ya, sekarang udah 850-an, mungkin dia akan menuju 1.000 sampai dengan 1.400. Kalau sampai nanti terjadi berkepanjangan ini COVID ya, sangat menguntungkan untuk dari bisnis Mark sendiri. Ya. Kalau Baja mungkin tadi sudah disebutkan, tadi break 398 dia menuju ke 424, tes berikutnya di 422
442 dan menuju sini berikutnya 500. Ya saya pikir saya sih masih tetap melihat ya keras ini bisa menuju ke 500-600-an nanti di kuartal 4 ya. Ya kalau baja saya pikir tidak terlalu dilihat karena juga likuiditasnya tidak begitu bagus ya. Saham gorengan. Ini mungkin dilihat tadi sudah kita bahas ya, tadi ada sektor yang belum bangkit, tidak bangkit dan lain-lain. Jadi tetap kalau yang belum bangkit, yang tadi yang masih murah tetap hanya ke metal, karena metal saya pikir masih akan rally nanti hingga tahun depan. Jadi saya tetap hold, saya pribadi juga untuk hold saham metal, nikel, emas dan juga timah. Ya, kalau untuk emas dan juga batubara saya pikir masih tetap prefernya ke batubara ya, karena harga sekarang sudah diskon dengan harga batubara di harga $50, saya pikir akan rebound menuju ke $63-70 di akhir tahun ini. Ya. Nah, sementara kalau yang untuk basic industry, saya tetap jagoan saya masih tetap BRPT selama 4 tahun terakhir, tetap kasih cuan terus, ya, koreksi, saya akan koleksi terus, ya, tapi tetap Bapak Ibu juga harus lihat support-supportnya, dan juga harus pakai stop loss, karena saham ini sangat volatile ya, karena kenaikannya naiknya juga signifikan, koreksinya juga ya signifikan juga. Oke, setelah kita lihat bahas 3 sektor yang booming, lagging, dan juga yang strong, nah di sini yang tadi saya bilang tadi, ini dana pen 143 triliun, dan juga yang sebelah kanan juga nih prospek GDP kita nanti dirilis di awal Agustus. Ini sangat dilihat market ya, karena pasar ini sudah mendiskon kuartal 3 ini pun akan rebound. Jadi kalau sampai kuartal 2 ini negatif ya, market di situ Bapak lihat itu Oxford Economics sudah diskon minus 6%. Ini jauh lebih bagus dengan Singapura. Kemarin Singapura minus 40%. Ya. Jadi artinya kalau sampai minus 6% sampai minus 3% ternyata nanti sesuai dengan ekspektasi pasar, saya pikir market akan buy nanti pas data GDP. Jadi hati-hati, indeks kita mungkinan akan lemot menjadi GDP, jadi sell rumor dulu, nanti buy on news kalau datanya ternyata di atas ekspektasi. Ini tadi juga bisa lihat, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya cuma sepanjang aja sekilas-sekilas saja ya. Bio Farma dengan Sinovac-nya, ini yang dari China dan juga dari Inggris. Ya, nanti mungkin ke depannya nanti akan banyak juga vaksin-vaksin mungkin dari Moderna, ya, AstraZeneca dan juga Gilead. Ya, tapi dilihat di situ bahwa kemungkinan izin edarnya baru bulan Agustus tahun depan. Jadi artinya kenaikan saham farmasi babak pertama, babak kedua, dan juga nanti ada babak ketiga di kuartal 4 ya, saya pikir itu cuma untuk short term trading. Ya, karena bukan fundamental, karena belum dapat cuan. Karena jualannya baru dimulai tahun depan. Ya. Jadi artinya sama seperti pola tahun 2003 tadi. Juga sama Indofarma hubungannya apa? Nah, ini contohnya bisa dilihat di sini Bapak Ibu juga, saya pikir wajib ya untuk download software ini RTA Business, ada di Play Store dan juga App Store. Ya, Bapak bisa download di sini. Ini contohnya yang ada di chart ini, yang di materi ini dari rti.co.id. Ini adalah saham indeks CQ45 yang terbaru. Ya, di situ ada year to date, ya, 1 year, 3 year, dan juga 5 year. Jadi kinerja mana yang bagus untuk investasi, di situ disebutkan nomor satunya ya INKP menghasilkan keuntungan 700% dalam waktu 5 tahun. Jadi Bapak lihat di situ misalnya BNI di sini ya, BNI kita sendiri ya. Nomor berapa nih BNI? Nih, BNI nomor 22 itu masih rugi. Jadi kalau Bapak invest 5 tahun kemarin, 3 tahun kemarin, rugi sekarang 50% sampai dengan 76%. Jadi ini juga bisa untuk jadi Bapak Ibu pertimbangan Bapak Ibu sekalian untuk memilih saham-saham yang bagus untuk investasi jangka panjang. Bapak lihat di sini BRI masih cuan, ya kan? BCA juga masih cuan. BRI dan juga BNI masih mengasih keuntungan 71% sampai dengan 116%. BCA. BRI masih keuntungan 11 sampai 19%. Ini bisa dilihat di rti.co.id. Bapak lihat di situ juga itu BRI Pacific di sini masih mencatat keuntungan 4.000% di harga 1.170. Jadi waktu kemarin harganya sempat 1.500, yaitu lebih dari 5.000% dalam waktu 5 tahun. Ini mungkin bisa dilihat, Bapak Ibu nanti tergantung pilihan masing-masing, karena kan kebutuhannya masing-masing investor maupun trader beda-beda. Nah di sini, kita juga highlight juga. Tadi kita ngomongin tadi yang termurah di sektoral, by rotasi, ya, itu basic industry, consumer, mining, infra. Tapi berbeda dengan yang di technical.
Ya, technical yang sini yang bagus yang bisa koleksi adalah di sini finance, agri, basic industry, dan juga mining. Jadi agak berbedaan. Jadi sini finance masuk untuk technicalnya, makanya kemungkinan harusnya sih data GDP nanti kuartal 2 ini harusnya sudah diantisipasi. Jadi kemungkinan market akan melakukan aksi buyback. Ya, harusnya ada new high lagi sekali lagi di saham perbankan sebelum nanti koreksi di bulan Agustus sampai dengan September. Bilang tadi kan siklusnya 1 September kurang bagus, mendingan Bapak Ibu mendingan milih saham-saham buy on news. On news-nya di mana? On news-nya bisa dari prediction, rumor maupun juga dari laporan keuangan. Ini mungkin saya skip, mungkin bisa dibaca. Juga sama, ya Bapak Ibu juga sama harus melihat saham-saham yang dimiliki asing. Ya kemarin Bapak lihat, ya Bapak lihat kemarin Bank Mandiri naik sendiri, ya. BNI kemarin Bapak beli melempem, BNI Bapak beli melempem, ya, tapi BRI naik terus, Mandiri dan BCA. Kenapa? Bapak lihat nomor 1, nomor 2 asing belinya 300 miliar sampai 200 miliar satu minggu ini. Jadi sepertinya kita malu kalau kita nggak beli satu lot, asing lebih kaya duluan karena mereka belinya sampai 600 miliar dalam waktu satu minggu, ya, dan cuan, ya. Tuh, PIVA pun sama. Tuh, kenapa PIVA bisa naik 600% dalam waktu 1 bulan? Ya karena apa? Karena asing banyak beli. Asing beli PIVA kemarin senilai 200 miliar. Ya. Itulah yang mendorong PIVA kemarin naiknya gila-gilaan. Lebih paling kencang di antara saham farmasi. Ya. Indofood juga sama. Nah, makanya kemarin dia agak bertahan setelah kemarin dari isu dividen ya. Sama juga di sini contohnya kayak BRI. Kenapa BRI lemot? Ya karena wajar, asing jualan terus. Ya, jadi Bapak kalau mau beli BRI berarti musuhnya asing. Kenapa asing? Karena asing itu memiliki 50% dari market cap di Indonesia. Jadi market cap Indonesia ada sekitar 6.000 triliun. Nah, asing punya sekitar 3.000 triliun. Itu kalau dia punya cash. Kalau dibikin leverage, dia bisa berkali lipat lagi. Ya, kali 5, ya berarti dia punya 15.000 triliun. Ya, jadi jangan melawan tren yang dilakukan oleh investor asing. Jadi kalau asing beli, kan kita ikut beli. Asing jual, kita ikut jual. Contohnya indeks sama 10 tahun terakhir selalu mengikuti asing. Tahun kemarin indeks kita naik karena asing net buy 40 triliun. Sekarang indeks kita minus 20% karena asing net sell 17 triliun. Gitu. Jadi asing itu sekarang itu sangat powerful untuk menentukan tren Indonesia di kedepannya. Telkom juga sama, nomor 2 asing jualan terus 200 miliar. Jadi artinya sekarang pun asing tetap jualan. Itu bisa dilihat di rti.com. rti.com.id atau download di store. Dan di sini saya bagi 2, saya main cepat aja. Di sini yang termurah di sini adalah ERA di Q45, yang termurah lagi adalah ITMG. ITMG ini saham terbaik di batubara karena dia high kalori ya, dia mungkin Bapak Ibu yang di Kalimantan udah pernah ngerti. Ya. Dia kena 65 sampai 63 ya, harganya juga sangat murah, masih 8.000 perak. Kemarin dia udah break 7625. Kemarin kita rekomend buy break di weekly. Dan sekarang masih untung. Ya, targetnya sendiri masih 11.000 sampai 14.000. Ya, karena tertingginya tahun kemarin ya masih di 40.000, 50.000-an 2-3 tahun kemarin. Jadi artinya sekarang ini TMG masih diskon 70% dari rekor tertingginya. Yang termurah lagi adalah MSP. Sekarang dengan harga 1.600 ini ya masih diskon dia sekitar 70%, tertingginya 5.500. Ya, yang termurah lagi di sini adalah KPPF. Hati-hati, saya bilang ya, KPPF ini spekulatif. Ya, dengan nanti meredanya COVID ya, saya pikir KPPF bisa menuju ke 2.000, 3.000 lagi dengan harganya sekarang 1.400. Bebas dilihat di sini resistnya di sini pasti lihat dia harus break dulu 15.40 sampai 17.80. Kalau di break itu baru menuju ke 2.000 sampai 3.000-an lagi. Ya. Yang berikutnya yang termurah itu MNCN. Ya. Termurah karena sekarang juga kemarin ada good news juga dari grup media. Ya, karena dapat suntikan juga dari Sri Mulyani. Jadi saham yang dapat suntikan Sri Mulyani yang belum naik itu media SCMA sudah naik duluan dan yang terakhir ini belum naik. Contohnya MNCN. Jadi MNCN ini dengan 900-an ini seharusnya berada di 1.200-1.500 di akhir tahun. Tekim juga sama, ya, sama seperti INKP, ya, juga masih murah karena masih diskon sekitar 65%-an. Ya, sementara CTRA, BRI, BTN, dan Mandiri ini juga bisa dikoleksi karena harganya sudah diskon, terutama di saham BTN. Karena diskonnya sudah sangat signifikan dan kenaikannya kemarin 3 bulan ini naik sampai 90% dalam waktu 3 bulan. Sementara di non-NQ45
Ini saya buat bulan Juni, udah terbukti Doit Indi sini masuk daftar dan terbukti rally-nya gila-gilaan. Ya padahal saham batubara yang lain pada melempem. Dua saham ini malah naik kencang. Karena kenapa? Karena dia sendiri dari teknikalnya sendiri bagus. Ya, kalau properti yang murah sekarang sebenarnya BKSL dan Pepro. Ya, Pepro juga harus kita lihat, hati-hati terutama BKSL dan Pepro dengan kebijakan bursa efek yang akan membangkitkan harga saham-saham gocap. Ya, harus dilihat. Terutama saya prefernya ke Pepro. Karena Pepro juga sama seperti kayak agro yang saya bilang tadi, dalam setahun ini naik 1000%. Itu akan diulangi lagi dengan Pepro. Nah, cuman Pepro ini sekarang masih dapat kasus juga karena Jiwasraya, tapi saya pikir nggak lama lagi juga akan selesai, ya. Karena kalau masuk pengadilan, ya mereka juga harus dijual. Jadi setidaknya Pepro nanti ke depannya akan cukup bagus karena dia juga saham BUMN juga, anak usahanya PTPP. Jadi BKSL Pepro kita kasih kalau main buy, nah, targetnya masih 70/100, main buat untuk trading jangka pendek. Doit juga sama Indi juga masih bagus. Tadi saya dibilang Doit break-nya 294 sampai dengan 400 sampai dengan 500. Indi juga 1040 sampai 1450. Ya, di sini juga ada Antam, Tins, KF, Inaf kita masih hold ya, rekomend karena boomingnya harga emas dan juga dari vaksin ya COVID. Agro juga sama, BRIS juga sama, ya BCTM kalau BCTM saya cenderung tidak begitu suka ya, saya prefernya ke BJBR. Karena BCTM ini tipikalnya di NPL-nya kalau Bank PPD itu NPL-nya kredit macetnya relatif lebih tinggi. Dan juga Bull juga sama, COSI juga masih murah ya. Kalau PLN sendiri juga masih mendapat sentimen negatif juga dari reklamasi. Saya pikir masih volatile ya, bolak-balik ya. Kalau nanti ada demo lagi, dia turun lagi, ada demo ya, untuk reklamasi naik lagi. Nah, NIKL juga nih sama, ini sisternya ya, duet mautnya dengan Inaf ya. Inaf naik, dia bisa ikut naik. Ya, hari ini juga Inaf turun, dia juga turun juga. Nah, sementara yang termurah di sini yang belum dibahas tadi adalah contohnya anak-anaknya, anak-anak usaha konstruksi, Weton, WG, Pepre, WSBP. Di sini kita rekomennya WG dan Pepre. Ya, WG ini anak usahanya Wika, ya cukup bagus di gedung kemarin mendapat keuntungan juga dari proyeknya sampai di atas 1 triliun. Pepre juga bagus karena kita anak usaha. Kita cenderung avoid untuk WSBP dan juga Weton karena ada kasus-kasus yang ada. Di PPF keras sudah dibahas. Ini tadi bisa dilihat ya, ini untuk 1 bulanan juga sama. Di sini mungkin bisa di-highlight di sini yang kemarin aksi banyak beli asing adalah Sampiza. Ya, Sampiza ini juga cukup murah, sekarang harga 600-700-an di koleksi. Dia breakout-nya di level 740. Jadi 740 break dia akan menuju ke 900 sampai 1000 lagi. Sampiza. Jadi Sampiza itu kemarin sempat dibantah tidak ada pengaruh dengan bangkrutnya Pizza Hut di Amerika. Karena mereka sendiri cenderungan beli franchise. Dan ini juga sama, ya mungkin kita satu-satunya di Indonesia ini yang merekomen buy index kemarin di 39.4000 dan terbukti 2 kali dan ya. Ini dibuat bulan April pas dan dia menyentuh lagi terendahnya kemarin 3960 dan di sini level tertinggi ini targetnya pas 950 dan kemarin di kuartal pertama ini di semester pertama ini di bulan Juni ini closingnya kemarin 4905 jadi masih terbukti mencatat keuntungan untuk dari indeksnya sendiri dan juga blue chip. Nah, sementara kalau indeks sendiri selama dia masih berada di atas 4950 dia akan menuju ke 5.700 sampai 6.000. Ya. Kemarin kalau saya kemarin sempat diwawancara oleh media beberapa investor koran dan juga TV ya. Dan hari juga dirilis di Investor Daily. Kalau Bapak Ibu melihat Investor Daily itu ada nama saya di situ. Kita rekomen untuk tahun depan, prediksi indeks tahun depan juga saham-sahamnya. Ya, untuk tahun ini kita prediksi untuk secara teknikal, kita indeksnya di 5875 untuk yang optimis, ya, moderatnya di 4975, pesimisnya di 4400. Ya. Jadi kalau untuk fundamental sendiri targetnya kan 5300. Jadi kita sedikit lebih optimis dibandingkan target fundamental ya. Ya. Tapi dengan syarat indeks kita tidak boleh jebol 4700. Jadi sama indeks kita masih di atas 4.700, masih aman, indeks kita menuju di atas 5.500, 5.000 dan lain sebagainya. Tapi kalau 4.700 break, ya mohon maaf, dia akan balik lagi ke 4.400 maupun ke 3.900. Hanya perhatikan level 4.700. Jadi kalau Bapak investasi, mending Bapak Ibu jual dulu. Ini juga target indeksnya untuk akhir tahun. Saya pikir saya masih mendapat sentimen negatif dari laporan keuangan dan juga data GDP di kuartal 2 ini mungkin agak sedikit bisa membebani kinerja indeks di Agustus September ini.
Ini juga sama, ya. Ini yang dimuat oleh CNN.com. Ini akurat ya. Kemarin terbukti dia Maret ini merupakan rekor, tapi bottomnya chart ini di bawah sama dengan bottomnya di level 10-an, di bawah 10 2018. Dan terbukti indeks sampai sekarang globalnya Wall Street sampai Indonesia masih tetap rally sampai sekarang ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa fear and greed, indeks ketamakan dan juga indeks ketakutan. Jadi indeks takut dan indeks takut itu kalau di bawah 50 sampai 0, ya kalau kita greedy 50 sampai dengan berapa nih? 100. Jadi kalau sekarang levelnya masih 65 60 ya saya pikir masih akan naik lagi. Karena belum masuk greedy. Greedy itu masuknya ke level 80 100. Jadi Bapak Ibu 80 100 mendingan hati-hati karena itu masuknya ke level kita jualan. Bapak Ibu bisa lihat di chartnya sendiri itu di chartin bawah. Ya, mendekati 80 100 dengan jualan karena market akan mengalami koreksi. Makanya terjadi di saham Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu bulan Januari sebelum ada Covid itu sebenarnya sudah di puncak sudah menunjukkan sinyal ketamakan. Jadi tanpa adanya Covid pun Bapak Ibu benjolnya harusnya jualan. Ya, Indonesia kan Covid masuk kan bulan Maret. Ya, sebenarnya sini memberikan sinyal lebih dulu dibandingkan sinyal-sinyal yang lain. Ini juga ada beberapa technical ya. Mungkin Bapak bisa lihat di sini trading buy ini untuk jangka pendek. Buy on weakness itu nanti bisa Ibu lihat nanti chartnya buy di support 1, support 2, support 3. Nah, kalau akumulasi buy itu Bapak Ibu belinya cicil dari sekarang. Misalnya Bapak beli tadi hari ini crash beli break 398, nah Bapak Ibu beli 398, nanti besok ada koreksi lagi beli 10% koreksi, beli lagi, koreksi lagi 10%, itu namanya cicil beli, itu namanya akumulasi buy. Jadi Bapak Ibu juga harus tahu istilah-istilah di technical. Ya, break, buy break di sini kayak PTBA, buy break 2480 yaitu kalau dia tembus. Ya. Kalau PTBA tembus di atas nongol bid 2490 dengan Nasdaq-nya lebih dari 10.000 lot, ya saya pikir untuk blue chip itu termasuk sudah done. Jadi bukan termasuk false break. Seperti kemarin kita rekomendasi KF, ya, buy break this 2.800, ternyata hanya 2.280, ya, 2820. Kalau lihat dari harga sudah break. Tapi kalau Bapak Ibu lihat bidnya, itu cuma 20 lot, 30 lot. Jadi itu sebenarnya false break. Jadi Bapak Ibu nggak done kemarin beli. Karena itu cuma lakunya cuma 20-40 lot, dia langsung terjun ke bawah. Itu hati-hati dengan namanya jebakan false break di technical. Nih bisa dilihat di bawah. Bisa dilihat Bapak Ibu, nih bisa lihat baca lagi. Yang termurah di sini adalah non-EQ45 masih tetap di PTPS. Sementara yang EQ45 yang non-EQ45 masih tetap di POL. POL ini saham terbaik di properti tahun 2019. Ini yang punya sahamnya tuh anak putranya anaknya B.J. Habibie, Ilham Habibie. Beliau mau membuat gedung tertinggi Indonesia di Batam 112 tingkat. Bahkan nanti akan mengalahkan Singapura. Ya, jadi ini sampel ini IPO di harga 1.000, kemarin tertingginya sampai mendekati 12.000. Jadi dalam setahun dia naik hampir 1.200%. Ya. Jadi sahamnya ini sangat bagus untuk kita koleksi lagi karena sekarang harga 5.000-an cukup murah untuk bisa dikoleksi lagi. Tapi mungkin bisa dilihat secara teknikal dan fundamentalnya. Tapi yang murah di sini juga masih diskon BTPN, BNI dan juga Pegas. Sementara yang oversold di sini mungkin di highlight, tadi bisa dilihat di sini cari pihak-pihak ya apa saham-saham yang belum naik banyak. Contohnya tadi di saham di batubara, properti, ya, telco dan juga di poultry. Ini juga Bapak Ibu lihat juga, Bapak Ibu harus update juga nih. Kemarin ada perubahan di indeks EQ45 ya, yang namanya additional. Nah, kemarin ini yang addition di MDKA. Nah, kemarin tertingginya sampai 1955. Mika juga kemarin naik ya, karena dia baru masuk radar oleh investor asing maupun investor lokal di EQ45. IDX 30 ini saham 30 liquid. JI ini adalah saham Jakarta Islamic Index ya, saham-saham syariah utama. Jadi perhatikan yang di edition yang baru masuk, yang di edition itu yang dikeluarkan. Makanya contohnya di sini ada saham-saham yang dikeluarkan. Ini sih sebenarnya bukan yang terjadi, ini belum saya update lagi, ini masih rumor ya. Yang baru ini mesti lihat nanti di blog saya atau juga di sosmed saya, banyak di IG, di Twitter juga banyak rekomendasi yang berbeda dengan yang di technical yang di BNI Sekuritas. Ini saham-sahamnya BRPT, resistnya udah break, kemarin sebenarnya menjadi penurunan, INKP juga sama, ya. Support-supportnya bisa dilihat juga resist, jadi support resist itu buy break, INKP buy break di atas 8350. Ini kalau support ini bagus untuk antri beli.
Ya, e-kacar juga sama. Ini persam-samnya. Saya mungkin nggak banyak detail di sini, mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Jadi grafik-grafik lihat dari arah panahnya aja. BNI juga sama, kemarin juga pas di sini. Rendahnya kemarin BNI 2970, dan ini turunnya 2930. Jadi bisa melakukan aksi beli. Jadi beli. Jadi 10% sini, 10% di atasnya lagi, 10% lagi, 10% ini. Jadi dalam waktu sekarang hingga 5 ribuan, Bapak Ibu punya aset 50%-an dari portofolio Bapak Ibu sekalian. BRI juga sama, ya. Penurunan saya pikir sudah diskon, kemarin ke 2.160, saya pikir kecenderungan untuk ribuan lagi. BSD juga sama, Tepin, Sinergia CBP, ya. Ini juga sama, ini kemarin sudah break, target tercapai di 1.600, tapi closingan di bawah, ya, jadi agak fail. Jadi kalau lihat seperti ini, jadi kalau dalam bulan ini Kalbe Pharma closing data 1.600, targetnya di sini bisa menuju ke 2.300 sampai dengan 3.000 lagi. Kenapa saya bilang tadi? Ini KB Pharma satu-satunya saham blue chip yang bagus, yang mengalami konsolidasi selama 4 tahun ya. Bapak Ibu lihat di situ, dari 2015 sampai dengan sekarang masih konsolidasi di antara 1.100 sampai dengan 1.800. Jadi artinya kalau sampai dengan adanya vaksin, kemungkinan akan membuat rekor baru lagi nanti di tahun depan. Ini PTBA juga sama, ini masih ada gap di atas di sini, targetnya masih 39 sampai dengan sudah break, sampai dengan 3.500. Telkom juga sama, di sini kita rekomen tuh, di sini kita masih tetap ada chance di antara 3.000 sampai dengan 2.500 untuk cicil beli. Jadi kita tidak optimis untuk Telkom dari sisi teknikal. Nelver kita masih tetap optimis ya karena bagus, karena sudah terbukti anti badai di tahun sebelumnya, ya. BSKT juga sama, ini yang termurah, tapi karena ada kasus, saya pikir dengan prefer ke switching ke Wika atau PTP yang outperform. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pengen mendapatkan keuntungan dari trading harian, ya, jadi Bapak Ibu bisa beli jam 8, jadi Bapak Ibu bisa buka website ini jam 8 sampai jam setengah 9, bisa hajar kanan, ada berita bagus, Bapak Ibu bisa trading jam 9, jual jam 10. Jadi Bapak Ibu sehari itu bisa 3 sampai 10 saham per hari, ya, dengan buy on news. Nggak perlu canggih-canggih ke technical fundamental, karena news ini yang menggerakkan market, ya. Cuman Bapak Ibu melihatnya ya lihat candle-nya aja. Kalau candle-nya baru hari satu hari naik, berarti dia akan bisa naik lagi sampai dengan 3 sampai 4 hari lagi. Ya seperti saya pernah ajarkan di Banjarmasin. Ya, ini untuk technical-nya, yang canggih ini saya ada investing.com dan juga tradingview.com. Itu dari yang basic sampai advance ada, dari candlestick sampai ke gun ada semua. Ya, nah, akurasinya kemarin terbukti. Kita kemarin rekomendasi HMSP terbukti, dan kemarin kita rekomendasi di Sokmed, dan juga terbukti juga kemarin BRIS high-nya pas 600 perak, dan hari ini turun gunung lagi ke 550. Itu berdasarkan dari analisa dari buy, trading view dengan gun. Oke, untuk materinya selesai, ya. Oke. Kita masuk ke tanya jawab. Oke, saya ambil alih Mas Andri ya. Oke, Mas. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaan ini juga teman-teman ini sudah ada sebagian jawabannya. Misalnya prospek BRIS tadi sudah dijelaskan, jangka pendek yang potensi itu juga ada di materi. Ini ada pertanyaan ini Mas Andri. Untuk Tower dan MTDL itu masuk growth stock nggak Mas? Ya. Ada lagi? Mungkin 3 dulu Mas ya. Rotasi sektoral itu lihat di aplikasi mana. Habis itu yang ketiga, potensi sektor coal dan oil pada tahun 2021 mungkin tadi sudah ya, kalau misalnya pemilihan presiden itu salah satunya Mas ya. Ya. Ini Mas, yang ketiga ini, mining dan migas ada pengaruhnya nggak terhadap sektor perkapalan? Ya. Oke, kita lihat share ini ya. Kita masuknya ke jadi kita masuk ke bentar ya. Di sini ya, chartnya, kita lihat chartnya. Gimana ini? Ke chartnya mana nih?
Oh, keluar ya? Belum, ini masih screen sharing, Mas. Ya, screen share-nya ini nggak nongol nih. Oh, Oh, enggak, ini. Nih, masuk ke nih chart-nya. Nongol, Mas. Chart-nya. iya, udah kelihatan. Udah Tadi muncul. apa? Ini pertanyaan pertama nih, yang tower dan MTDL ini masuk growth stock nggak, Mas? Enggak. Nggak masuk ya? Bukan, soalnya growth stock itu kan setahunnya yang growth stock itu stok tuh yang artinya kenaikannya average-nya bagus, yang menanjak contohnya kayak Unilever tuh growth stock, ya misalnya kayak BRI itu growth stock karena dia annual-nya selalu apa ya menanjak lah, maksudnya step by step naik. Tapi ya kalau misalnya tower ini kan cuma karena sentimen kan, Iya. kalau sebelumnya kan tidak begitu bagus, cuma karena sentimen sekarang tower bagus, ya karena orang sekarang beli saham TWR atau juga TEBIK. Ya di sini kalau TWR sini chartnya seperti ini itu. Oke. Ya, dia CPR tinggi lagi. Jadi sini kalau sudah break ini masih naik terus ya di sini. Untuk jangka pendeknya sih sudah overbought. Jadi bisa beli lagi nanti di level sini supportnya di 1050 sampai dengan di sini terendahnya paling ke 1000-an. Ya, kemungkinan dia bentuk pola head and shoulder. Ya, saya pikir juga masih bisa naik lagi. Ya, kemungkinan sini target saya masih 1400 1600 di TWR ya. Ya. Kalau MTDL TDL elektronik ya, kalau elektronik sendiri sebenarnya tidak butuh bagus ya. Kalau di Amerika kita main saham seperti high tech seperti ini mungkin naiknya udah ribuan persen, tapi kalau Indonesia ini karena high tech ini masih belum ada sentimen positif ya, mungkin nanti kalau ada Gojek, kalau ada Grab masuk, mungkin saham-saham teknologi ini juga masih Tokped ya, mungkin bisa cukup menggiurkan. Tapi di sini dia masih konsolidasi, ini polanya pola cup ya, cup di sini ya. Di sini kalau dia break ini kan cup, ini kan handle-nya. Jadi kalau dia break ini level 3 1290 ini 1480 200 perak. Jadi kalau break di atas 1480 dia akan menuju ke 200 perak, berarti menuju ke 1690 lagi. Ya, jadi di sini sebenarnya technical-nya sih di sini sudah weak ya. Di sini buy power-nya udah lemah. Nah, ini juga sudah konsolidasi. Jadi artinya Metro Data ini nunggu laporan keuangan kelihatannya sih. Kalau dia nanti kalau bagus mungkin dia akan break di atas 1480. Oke. Yang kedua, Mas, aplikasi apa ya, Mas, yang bisa ngelihat rotasi sektoral yang dibuat Mas Andri tadi? Atau ada aplikasinya, Mas, atau bikin sendiri karena riset? Sebenarnya ada juga sih yang jualan di online, ada yang jualan, tapi saya tidak tahu apakah operasinya benar atau enggak. Biasanya aslinya itu datangnya dari Bloomberg. Di kantor kita ada namanya Bloomberg. Ya, Bloomberg itu kalau Bapak Ibu langganan tuh kita $2.500 per bulan. Jadi Bapak Ibu punya minimal 6 bulan langganannya. Dan itu software besar. Itu Bapak Ibu juga harus punya kecepatan speed internetnya di atas 1 giga. Jadi bayangin, ya. Karena itu datanya semua global ada. Jadi bukan cuma saham, forex, semua obligasi ada semua. Jadi itu benar-benar nggak mungkin lah dimiliki oleh untuk institusi, individu ya, bagusnya untuk institusi atau corporate. Jadi yang ada sih itu nanti mungkin kita lihat lagi nanti kalau yang mudah-mudahan kalau kita banyak berdoa aja. Jadi kalau nanti pandemi ini kita balik lagi ke WFO, nanti mungkin kita update lagi weekly, daily, dan monthly-nya. Tapi sebenarnya yang kita buat di weekly itu sebenarnya sudah mencerminkan yang terjadi di screen ya, karena terbukti dari kemarin saham-saham dari weekly melejit semua. Ya, contohnya minggu ini kita rekomendasi industri, nah kemarin SMBR kan naik, kita posisinya dan kemarin, dannya 700, ya, dan Bapak Ibu punya untung lebih dari 20% dalam waktu seminggu. Nah, sebelumnya juga komoditas, Lloyd, Indi, dan lain-lain, sebelumnya juga consumer, ya saham KF, ya sebelumnya juga banking, dan di minggu ini kita akan rilis besok ya, kita akan rilis trade, ya trading, MNC dan lain-lain, media dan juga konglomerasi ya. Mudah-mudahan di antara sambilan mungkin ada yang auto reject atas lagi seperti 5 minggu yang sebelumnya. Jadi mungkin itu bisa di-highlight nanti kalau Bapak Ibu tidak punya rotasi yang tadi. Karena kan rotasi itu kan kecenderungan kan agak lagging ya. Ya. Jadi contohnya ke properti contohnya jadi Bapak juga banyak pinter bacanya juga, contohnya kayak properti sebenarnya dia udah masuk ke improving. Ya, kalau Bapak Ibu lihat yang update sekarang. Tapi ternyata kan enggak, sahamnya malah nyungsep terus. Ya juga Bapak Ibu harus hati-hati. Lebih bagus sih kalau untuk main rotasi itu bagus untuk swing, untuk jangka menengah ya dibandingkan untuk jangka pendek. Oke. Yang ketiga, Mas, mining Ya? yang ketiga pertanyaannya, mining sama migas itu ada pengaruhnya nggak ke sektor perkapalan? Ya pasti ada. Otomatis kan kalau harga minyak naik, otomatis biaya shipment akan naik. Contohnya kemarin kan waktu harga minyak di sini kita lihat korelasinya ya, harga misalnya
Medco. Ya. Nih, kan dia kan sempat turun di sini kemarin, dia sempat waktu info minyak sampai menyentuh minus $40 ya, dengan harga bull. Nah, bull ini naik kenapa ya? Karena dia mulai mengejas kenaikan harga minyak sekarang. Kemarin dari minus $40 sekarang ke $41, $42. Sementara kalau tadi yang kalau minyak kita lihat di sini. Ini yang the real minyak ini. Nah, kalau Ibu kemarin lihat minyak $40 harga sekarang ini, jangan beli Medco Elsa, belinya Petro. Ini yang bikin kayak Kali Keng Hong kemarin untungnya cuannya 200 miliar dalam waktu sebulan ini di saham ini doang. Belum saham lain ya, Keng Hong. Ya. Ini di sini tuh. Kemarin masih 900, kemarin di bulan apa? Ya, di bulan Maret, nah, cuma 4 bulan udah naik lebih dari 100%. Nah itu. Jadi kalau lihat kelasnya ada, terutama yang murah tuh, terutama Sochi ya. Sochi kan masih murah. Oke. Lanjut Mas ya, tanya karena kita waktunya mepet. Untuk KF ini kan sedang turun nih Mas. Rekomendasinya itu kayak gimana Mas kalau menurut teknikal? Nah ini. Ya tradingnya juga trading gila ya sebenarnya ini ya. Ya, karena naiknya gila, ya turunnya juga gila juga sama. Jadi kita juga harus berpikiran lebih pintar lagi. Ya lihat ini kan sama, ini kan bisa ngisi gap nih. Ini kan gap, ada gap di bawah ini belum diisi nih. 1.700, dia kan ngisi bawah juga. Ini 1.440 belum diisi. Jadi kemungkinan dia ngisi gap. Jadi kalau kita mau cicil beli di sini, jadi 10% di sini, 30% sini, 30% sini. Kalau misalnya kita punya dana 100 juta, kita beli 30 juta dulu, beli di 2.100. Kalau turun lagi 2.000, beli lagi di 1.700, beli lagi turun lagi. Jadi kita punya average down 1.700 dalam dengan harga 100 juta. Oke, jadi lebih bagus cicil beli. Kenapa? Karena ini sebenarnya ini kenaikan ini kan digoreng. Ya, bukan fundamental. Karena ini market ini naik cuman karena buy on rumor vaksin. Vaksinnya aja belum ada. Ya. Jadi hati-hati. Ini polanya sama seperti kayak ini. Bapak Ibu lihat tuh sama nih, sampai bulan Maret. 1 2 3 4 5. 1 2 3 5. Polanya sama. Jadi karena saya untung kemarin di Maret, jadi saya tahu nih akhirnya di mana. Ya. Kemarin Bapak Ibu lihat di Sokmed, kita di BNI pun kita lihat targetnya 3.300 mentok karena memang polanya sama dengan Maret. Jadi sama nanti ini babak kedua sama juga terjadi di babak ketiga. Nanti kapan ketiga nanti tunggu tanggal waktunya. Ya. Jadi nanti kita bisa pantau, nanti kita hajar lagi nanti babak ketiga. Tapi sementara ini belumnya, ini juga belum oversold indikatornya, biarin kenyang dulu, turun dulu, biarin aja. Jadi semakin turun kita senang. Karena kita udah jual barang. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, nah ini salah satunya nanti akan rally hingga tahun depan. Jadi jangan sampai ketinggalan di babak ketiga ini. Ya, gitu. Inaf juga sama. Iya, Mas Andri, ini ada pertanyaan lanjutan. Kalau ini kan kebetulan teman-teman tema kita ini teknikal. Ini ada yang nanyakan mengenai harga wajar, Mas Andri. Kalau misalnya fundamental kan bisa mendekati dengan DCF. Nah, kalau untuk teknikal ini bisa nggak kita mengukur untuk harga wajar, Mas Andri? Kalau secara teknikal? Ya sebenarnya ada juga, tapi cuman kalau untuk yang lebih simpel agak susah ya. Mungkin kalau untuk harga wajar di teknikal lebih cara advance. Kalau teknikal yang gampang sih lebih simpelnya kita pakainya aja pakai yang moving average 200 atau 250. Itu sama dengan harga investasinya by technical. Jadi selama indeks kita ini bersama harga saham ini masih di atas 250 ya tahun depan berarti kan 250 itu setahun ya kalau dari harga perdagangan. Berarti itu harga wajarnya di harga sekarang ini. Contohnya kayak ini. Indofarma. Ini kita lihat di sini. Coba. Ini pakai berapa nih? MA-nya di sini, MA coba lihat ya. Ini kita pakai ganti 200. Ini warnanya merah. Nah, ini. Jadi harga wajarnya di sini, kalau teknik untuk tahun depan, itu enough tuh seharusnya harga di 900. Makanya wajar kemarin sudah balik dari 100 perak, ya naik ke 7.000, nah balik lagi ke 900. Nah itu, contohnya misalnya di sini kita lihat di sini misalnya saham BNI. Kita sini harga wajarnya di sini, kalau dari ini bisa kelihatan. Ya. Yang merahnya mana nih? Merahnya di nih. Jadi seharusnya harga wajarnya BNI untuk investasi jangka panjang by technical itu seharusnya ada di harga 6.000, 5.960. Jadi dengan harga sekarang di harga 4.600 ini berarti dia under value menurut technical. Ini kalau kita mikir secara simpelnya ya. Karena di sini sama, kalau kita pola-pola sebelumnya sama tuh. Tuh. Ya. Bisa dia turun naik ke atas, dia akan balik lagi menuju ke harganya. Tuh.
sama juga. Jadi dia akan mengikuti. Jadi harusnya di tahun depan dia akan mengikuti lagi balik ke harga 6.000 dan atasnya. Itu yang lebih simpel sih itu. Jadi kalau kita ketemu jangka panjang, kan kalau harga wajar itu mereka kan untuk jangka panjang ya. Gitu. Pertanyaan terakhir nih Mas. Ini teman-teman kebetulan kan kita recording, nanti kita akan bagikan videonya. Ada beberapa pertanyaan yang jawabannya juga ada sebenarnya sebelumnya pada saat sudah dijelaskan sama Master Andri ya. Ini satu lagi Mas. Untuk BRIS Mas, tadi kan udah ada jawaban sih secara gamblang dari Mas Andri ke mana karena ada sentimen positif tadi. Kira-kira BRIS untuk tahun ini atau 2020 kira-kira gimana Mas kalau untuk pendekatan teknikalnya? Ya kalau short term sih harusnya dia udah, ini kan udah kelihatan nih kan ya. Ini new high. Ya kalau technical, ini new high, ini kan new high, ini divergent, sell. Jadi yang harusnya emang bagus kenaikan kemarin 600 untuk trading jualan, jangan cepat, main cepat, fast trading. Tapi kalau kita lihat monthly-nya nih ya, monthly-nya. Tuh. Ya, harganya. Ini berita-berita semua nih. Nih. Tuh. Ini lihat. Dia baru masuk buy untuk cycle swing untuk jangka panjang. Jadi artinya ini baru setengah jalan. Kalau indikator ini kan baru masuk buy 15.50. Jadi artinya ini bisa menuju 1.000 untuk ke depannya. Ya, ini kan lihat nih. Ini net buy-nya masih bagus. Ini juga sini dia masih lemah, tapi sini sudah buy. Ya kan sini kan? Jadi sudah indikator masuk buy ke akumulasi, di sini juga net buy, jadi artinya sudah strong buy. Jadi artinya ini musuh nggak ada kenaikan ini tidak ada musuhnya. Benar-benar buy dari fund atau misalnya dari retail. Karena volumenya juga tinggi. Lihat Bapak Ibu lihat di sini. Tuh, volumenya strong, yang hijau. Ini strong buy. Jadi artinya ini buy, karena kenapa saya bilang tadi kan, sebenarnya BRIS itu karena lagi apa saja kemarin turun ke 100 karena aksi-aksi dari fund manager dari reksadana yang bermasalah. Kalau nggak ada mereka sih mungkinnya harga sekarang masih kemungkinan turunnya kemarin paling 400-an sampai 300-an, nggak sampai 100 perak. Jadi saya pikir ini akan the next agro. Jadi saya pikir saya targetnya sih masih 600 sampai dengan 1.000 kalau untuk jangka panjang. Karena efek dari mergernya jadi bank syariah. Jadi kita ini buy on rumor dulu menjelang Februari nanti di 2001 untuk merger, kepastian merger untuk bank syariahnya. Itu Mas. Oke. Jadi ini karena keterbatasan waktu. Jadi pertanyaan teman-teman ini sebagian sudah ada yang terjawab, ada yang ada di materi ini juga, nanti akan kita bagikan ya teman-teman ya. Jadi saat ini pertanyaan gak ada yang baru nih ya. Jadi mungkin saya kasih stock pick-nya aja untuk minggu depan besok. Boleh Mas, ada nggak stock pick-nya? Bocoran lah ya, kita. Banyak nih udah ini. Ini untuk TINS. TINS saya pikir masih bisa bilang tadi kan harga komoditasnya lagi naik, TINS juga masih bisa naik. Ya di sini TINS juga masih di atas 795, dia akan menuju ke 890 sampai dengan 1.100 lagi. Ya, TINS. Jadi bisa untuk jangka pendek, jangka menengah. BPT juga sama, dia break 124 bisa balik lagi ke 132 sampai 170. Ya, INKP juga sama, trading juga bisa. Ya, dia menuju resistnya besok di 8150 sampai dengan 8350. Gudang garam mahal ya. Gudang garam bisa menuju 51-an sampai 5.300 ya. Gudang garam resistnya di 53. Ya. Untuk Ali ya sama juga Ali sebelum lihat ini. Ya, kalau CPO sih tetap preferennya sini. Nah, Ali juga sama. Lihat tuh, dia udah break. Dia mau break ke 9750. Break 50, nih dia pas di moving average 500. Jadi kan masuk ke harga wajarnya. Dan jadi kan menuju di sini targetnya 12.200 sampai dari sini ada gap intraday gap di sekitar 14.000. Jadi bisa untungan lebih dari 50%. Ya, Mark juga sama, yang bilang tadi ini Mark ya. Ini saham gila nih, naik terus. Oh. Ya. Tuh, new high terus. Jadi COVID ini seharusnya banyak memberikan berkah ke saham-saham tertentu. Ini saya pikir nih targetnya bisa menuju di sini pivotnya. Tuh Bapak Ibu lihat ke 1.100 sampai dengan 1.500 untuk Mark. Ya. Supportnya di sini dia masih di atas 800, jadi sama di atas 400 yang menuju 1.100 sampai 1.000. Berikutnya keras, keras. Nih. Keras juga sama, betul. Ini di sini ini blue flag ya, kalau ada blue flag dia menuju di sini targetnya ini. Jadi ini targetnya usia atas. Jadi targetnya 520 sampai dengan di sini ke 600.
Ya gajah tunggal juga sama, ini yang hari ini naik terus, ya. Karena gajah tunggal itu naik karena sentimen dari sektornya. Sektornya industri sekarang siklusnya masuk ke siklus buy. Nah, makanya saham-saham Astra, gajah tunggal ini naik kencang. Ya, ini baru wave 3, ini masih ada new high lagi nih, overbought, tapi saya pikir masih bisa lanjut. Ya, kemudian di sini ada gap di sini di 680 untuk gajah tunggal. Ya. Di sini L-shape juga sama, ya, favorit untuk CPO, ya. Dia break-nya di atas 1030, targetnya di sini ada gap di sini di 1275. Ya, MSP juga sama untuk trading, udah oversold juga. Ya, ya, saya sih belum prefer ke MSP dibantu. Dan sama, dia bikin new high lagi, udah break di atas 1720, targetnya di sini jualnya di 1795 sampai dengan 1890. PSAB, ada ya. lagi Mas, yang otomotif kayak gimana Mas? Otomotif. Ya, otomotif. Tadi kan gaji tunggal, misalnya itu. Kalau IMAS ini kan mau reg isu, kira-kira ada potensi bagus nggak Mas ya? Ya, biasanya kalau saham untuk kredit itu tergantung dari kebutuhannya dulu. Kalau kebutuhan untuk bayar utang nggak bagus. Ya, dia akan cenderung ke distribusi lagi. Tapi kalau dia uangnya dananya untuk ekspansi bagus. Ya. Jadi harus dicek dulu. Ini dananya buat apa dulu? Kalau dicek untuk ekspansi bagus. Jadi akan beli. Tapi kalau di teknikal gampang aja kita lihat di sini. Ya, sebelum dilusi, ya dia harus break 765. Jadi kalau 765 tembus, ya udah bye-bye untuk bearish-nya, kecenderungan untuk naik, dia akan menuju di sini ke level MA-nya di 830, di sini sampai dengan di sini ada nih sampai dengan 1200. Jadi lebih aman sih belinya di atas 770 untuk IMAS. Targetnya 1270. Gitu. Jadi untuk tadi setelah banyak-banyak saham dilihat, ya tadi saya bilang tadi ya, saya fokusnya ke Friend, yang murah, BPT, ya ke BRIS, ya, yang murah sebenarnya bukan BRIS, Agro. Ya, BRIS sudah mahal, saya pengen prefernya ke Agro, karena masih satu induk, ya satu anak dengan BRI. Dan juga berikutnya ke di Friend, BRIS, Agro, BPT, dan juga ke apa ya? Saya lupa lagi tuh. TINS, INKP, Gudang Garam. Ya banyak sih Mas, kan Ya. nanti kita akan sharing. Ya, farmasi, misalnya farmasi ya, farmasi Ya. kita tetap rekomen buy ya. Pertama KLB, PH, Mas, ya. PH dan juga PIVA, PIVA yang udah naiknya 600% ya. Naiknya sadis. Ya. Oke. Semoga bermanfaat. Semoga happy cuan semua. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi udah kaya semua ya nanti tahun depan ya. Amin. Ya, jangan lupa enter buy. Percuma kalau kita beli nggak enter buy. Oke teman-teman. Ya, terima kasih Mas Andri atas waktu dan kesempatannya di sore hari ini. Genap 2 jam sudah dibagi ilmunya. Ini nanti kita akan sharing videonya dan materinya ya, teman-teman. Mungkin melalui email kalau misalnya terlalu besar, kalau misalnya kecil. Boleh Mas, kalau ada ke saya juga Mas, email. Oke, siap Mas Andri. Oke, ya, akan masih. kita balikin ya Mas Andri ya. Ya. Oke teman-teman semua, saya akhiri acara hari ini, kali ini. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di acara mendatang. Mungkin ada pelatihan apa lagi. Jadi kurang lebihnya kalau misalnya ada kekurangan dari yang saya sampaikan, kami mohon maaf dari BNIS Banjarmasin. Semoga kita selalu sehat walafiat, terhindar dari COVID dan segala penyakit yang lainnya. Dan semoga tetap cuan terus. Jadi dalam ini saya tutup ya teman-teman. Sebentar, kita lihat fotonya dulu. Sudah ada fotonya, Dit? Mas Andri, screen apa namanya? Sharing screen-nya tolong dimatikan sebentar ya. Oh. Mana ya? Ya, hilang ya. Ini saya capture ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau nampilin muka, silakan. Ini peserta sudah menyusut, Mas. Mungkin karena di sini sudah hampir mendekati maghrib. Ya. Kan ada videonya juga. Iya. Oke ya teman-teman. Mas Andri, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Salam.